pemerintah kita mungkin tidak menyiapkan secara cepat ketika wabah terjadi di luar sana gitu. Bahkan ketika wabah itu mulai mendekat ke rumah-rumah kita. Jadi kalau kita lihat begitu Singapura misalnya virus ini mulai menyerang warganya, mereka dengan cepat bertindak, pemerintahnya memberikan guidance yang jelas, pemerintahnya memberikan sebuah panduan kepada warganya, ini boleh, ini tidak, dengan bahasa yang santai tentu saja. Tetapi di kita tidak memberikan sebuah gambaran yang membuat masyarakat itu muncul a sense of urgensinya gitu. Jadi sense of crisisnya itu nggak muncul. Jadi dia ambil contoh misalnya Menteri Kesehatan dari awal ketika Wuhan dan kemudian merembet ke negara-negara di sekitar kita, Pak Menteri Kesehatan kita itu kan justru menenangkan dalam tanda kutip masyarakat dengan statement-statement yang tidak masuk akal. Misalnya masyarakat diminta untuk istighosah, masyarakat diminta untuk berdoa, masyarakat ditenangkan dengan statement-statement bahwa ini virus bisa sembuh sendiri kalau kita fit dan kita seperti juga flu biasa gitu. Nah, statement-statement seperti itu tanpa dibarengi dengan sebuah tindakan yang terkoordinasi, tindakan-tindakan yang semestinya diambil untuk misalnya menyiapkan protokol, menyiapkan semua perangkat dan fasilitas kesehatan itu bersiap ketika ternyata wabah benar-benar datang. Jadi yang dilakukan adalah menenangkan masyarakat dalam tanda kutip, tapi tidak dibarengi dengan tindakan-tindakan yang cukup untuk menyiapkan bawahan-bawahan termasuk di perangkat kesehatan yang terbawah gitu. Tadi kita dengar misalnya statement dari Dr. Aman bahwa ternyata baru 6 daerah yang diundang oleh dinas kesehatan masing-masing. Nah ini kan menggambarkan betapa pemerintah kita tidak mengambil langkah yang cukup untuk menyiapkan wabah yang sudah hampir pasti datang gitu. Dengan situasi global yang sekarang kan hampir mustahil menutup negara kita dari pergerakan manusia yang merupakan perangkat atau merupakan sarana penularan virus itu. Jadi kalau kita menganggap bahwa angka yang kecil adalah keberhasilan kita melindungi warga negara, menurut saya itu salah gitu, karena hampir tidak mungkin negara kita yang besar dengan pintunya yang banyak gitu, lalu kita menganggap kalau angka yang terpapar itu sedikit maka adalah sebuah keberhasilan. Jadi yang pertama langkah awal dari pemerintah sendiri memang saya merasa tidak cukup gitu, yang membuat kita tergopoh-gopoh, tidak terkoordinasi sampai bawah, dan sampai sekarang yang terjadi adalah perang statement antara satu pejabat dengan yang lain. Nah yang kedua yang selalu saya tekankan adalah persoalan transparansi. Kalau kita lihat data ini kan sebetulnya adalah perangkat yang paling utama, perangkat yang paling penting untuk bagi semua pemerintah, masyarakat mengambil keputusan. Nah tanpa transparansi, maka sekali lagi kita bisa salah mengambil keputusan gitu. Misalnya masyarakat tidak mendapatkan gambaran yang cukup tentang 1 atau 2 orang yang terkena virus ini gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka harus dibuka identitasnya, tapi kalau kita mengambil contoh seperti di Taiwan, masyarakat bisa melihat bagaimana seorang itu kemungkinan terkena virusnya. Misalnya dia sebenarnya pada jam sekian, tanggal sekian, dia menggunakan transportasi publik dari titik X ke Y. Dia kemudian berpindah dari satu gedung ke gedung yang lain. Pulangnya dia jam berapa, sampai rumah jam berapa. Jadi ketika dia dinyatakan positif terserang virus corona, masyarakat yang ada di situ kemudian akan beramai-ramai untuk paling tidak mereka akan mengisolasi dirinya sendiri. Atau yang lebih lagi ya mereka akan langsung bisa terlacak pergerakan virus pertamanya itu kemana sih gitu. Nah dari awal sebenarnya kalau kita lihat dua kasus pertama itu kan juga bukan dari hasil sebuah pelacakan, tapi dari kemauan dari 2 orang itu untuk melaporkan diri setelah turis Jepang yang berinteraksi dengan mereka dinyatakan positif di Singapura. Nah ini 2 persoalan utama itu yang sampai sekarang mungkin belum diselesaikan. Karena itu tadi malam kita bisa melihat perbedaan data yang sangat signifikan. Ketika pada siang hari konferensi pers pemerintah pusat menyebutkan bahwa
korban meninggal, ada 12 atau 15 di Jakarta, ternyata Provinsi DKI malamnya mengumumkan 19. Nah ini perbedaan-perbedaan semacam ini membuat masyarakat bertanya-tanya tentang kemampuan pemerintah kita untuk menyelesaikan atau menghadapi wabah ini seperti apa. Padahal dalam situasi sekarang menurut saya kepercayaan kepada pemerintah, kepercayaan kepada otoritas itu adalah yang utama gitu, untuk membuat masyarakat lebih tenang, masyarakat lebih bisa tertata mengambil keputusan gitu. Nah, bagaimana tingkat kepercayaan kepada langkah-langkah pemerintah itu tergambar dari pasar sekarang ya. Tadi pagi rupiah kita berjerembab 16.000 lebih per dolar. Ya ini salah satu indikasi saja gitu. Tapi jauh lebih daripada itu adalah kita mempertanyakan kemampuan pemerintah kita untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia seperti yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira statement itu yang saya pakai untuk memenuhi 5 menit pertama yang tadi disyaratkan oleh Mbak Moderator. Gitu Mbak Lip. Menarik banget nih sebenarnya, dan nyambung ke pembicara selanjutnya soal ketidakmampuan pemerintah untuk mengomunikasikan sense of crisis nih. Nah, kita nyambung ke Mas Miki nih, dari Kawal. Nah, di inisiatif Kawal sebelumnya mungkin banyak yang tahu juga ya. Saya ingat juga masyarakat itu dapat berpartisipasi secara aktif buat mengawal pemilu. Nah, kalau Kawal COVID ini sebenarnya apa sih, Mas Miki boleh cerita? Terus kemudian sebenarnya dibuat itu dengan tujuan merespon kesenjangan apa yang dilihat di lapangan gitu. Silakan Mas Miki, saya berikan waktu dan tempat. Oke, 5 menit ya. Terima kasih. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan tadi juga telah diwakilkan oleh Mas Budi ya. Kami, concern utama kami adalah tentang information leadership, transparansi. Dan kami mulai pada 1 Maret yang lalu itu juga sebenarnya berkat kegundahan ya. Karena memang ada kekosongan informasi ya, yang disampaikan oleh pemerintah, atau simpang siur, atau bahkan yang membingungkan apa yang disampaikan pemerintah ke publik. Dan kalau untuk waktu yang cukup lama ini yang menjadi concern pemerintah tampaknya tidak ingin membuat publik panik, namun sebaliknya yang terjadi adalah justru sikap seperti itulah yang membuat publik panik ya. Ini kan di tengah pandemi ini kan kita juga mengalami infodemi, dan seperti halnya di dalam pandemi ada patogen-patogen yang berbahaya, di infodemi ini juga ada patogen yang berbahaya yang memiliki mirip seperti di epidemi, memiliki 2 variabel, daya rusaknya dan daya sebarnya gitu. Nah, satu yang kami anggap paling berbahaya adalah ketika misinformasi itu, ketika pemerintah sendiri atau pembuat kebijakan sendiri yang misinform, dan kemudian misinformasi itu ditularkan kepada publik. Kita lihat banyak sekali juga statement dari para pejabat, politisi yang mendownplay ya, istilahnya menggampangkan, menyebut ini seperti flu biasa atau tingkat kesembuhannya tinggi dan lain-lain gitu. Dan betul seperti Mas Budi bilang, tanpa persiapan juga untuk di satu sisi berusaha menenangkan, tidak membuat panik, tapi di sisi lain lupanya tidak ada persiapan yang dilakukan, dan bahkan prioritasnya tertukar, mendahulukan tampaknya ekonomi dan investasi daripada kesehatan publik. Padahal ujung-ujungnya ini juga adalah soal ekonomi dan investasi. Dan akhirnya kita ada di sini sekarang. 2 minggu lalu kira-kira ya, hampir 3 minggu lalu, pemerintah mengumumkan 2 kasus pertama. Kalau kita lihat tren pada saat itu, ada satu hal menarik dari statistik pandemi ini. Kita lihat terutama di negara-negara besar berpenduduk besar ya, seperti Indonesia, Rusia, Brazil, India, dan juga mungkin Amerika dan Cina sendiri masuk di situ. Dan ini terkait dengan tema kita hari ini ya, peran masyarakat sipil dalam situasi seperti ini. Negara-negara tersebut adalah contoh di mana masyarakat sipil tidak berperan, malah dikesampingkan oleh pemerintah. Sebelumnya ada pertanyaan ya, kalau COVID ini kenapa muncul ya? Kami ini adalah, mungkin saya bisa mengatakan, kami adalah pembawa kabar buruk, pembunyi lonceng bahaya, dan itu juga dilakukan oleh media, itu juga dilakukan oleh para ilmuwan. Sayangnya untuk waktu yang cukup lama, dan kita sudah kehilangan waktu mungkin sekitar 2 bulan paling tidak ya, masyarakat sipil ini, para ilmuwan ini, media, jurnalis tidak didengar,
sehingga beginilah akibatnya. Ujung-ujungnya si virus ini akan membuat dirinya buat dirinya hadir dan tidak bisa diambilkan lagi. Mau nggak mau kita akan dihadapkan dengan situasi ini. Tadi saya juga cukup serem mendengar Dr. Pulungan mengatakan bagaimana kondisi di front line, ya. Itu juga menjadi salah satu concern kami. Di kawal COVID kami menampung mengagregat ya informasi-informasi seperti itu masuk ke kami. Keadaan di lapangan seperti apa. Kami juga ada orang-orang yang mengagregasi berita dari informasi dari seluruh dunia seperti apa. Di situ kita bisa lihat juga praktik-praktik yang sejauh ini tampaknya efektif untuk memperlambat penyebaran virus ini. Itu juga, hal-hal tersebut juga kami rekomendasikan, akan diserukan dengan kuat kepada pemerintah. Kami cukup senang bahwa dalam beberapa hari terakhir terutama ya sudah ada sedikit perubahan ke arah yang benar. Menurut kami sudah ada komando yang tampaknya dipegang oleh orang-orang yang memang memiliki sense of crisis di BNPB. Namun kita juga masih dengar noise ya dari beberapa statement-statement yang sama sekali tidak membantu. Tapi noise seperti itu tampaknya sudah semakin berkurang. Kami akan terus berusaha mengawal proses ini ke depan. Jika ada hal-hal yang kami rasa perlu dilakukan oleh pemerintah, itu akan kami beritahu. Mungkin di saat seperti ini, sebelum 5 menit saya habis, saya mungkin ingin mengatakan ya bahwa memang benar, pertama seperti dikatakan oleh Dr. Pulungan, kita mesti tahu musuhnya di mana. Itu artinya apa? Testing, dan testing yang luas, dan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa itu akan dilakukan. Namun dia mengatakan itu sebagai opsi. Menurut kami ini bukan hanya opsi, ini harus dilakukan dibarengi dengan hal-hal yang lain. Hal berikutnya yang mesti kita lakukan adalah virus ini bergerak cepat sekali. Kita sudah ketinggalan 2 bulan. Kita perlu berhenti, semua mesti kita hentikan. Karena faktor utama dari virus ini kan manusia ya. Itu memang akan terasa sangat drastis pada saat ini, namun mungkin itu harga kecil yang akan kita bayar sekarang daripada kita tunda lebih lama lagi ke depannya, dampaknya bisa amat parah. Itu terbukti efektif di Wuhan, ini sedang kita amati juga terjadi di Italia yang cukup parah, namun belakangan sudah melambat kurvanya. Itu juga akan melakukan. Dan yang hal penting ketiga adalah tentunya siapkan kapasitas yang mesti dilipat gandakan kapasitas kita untuk menampung ledakan jumlah pasien, dan yang paling penting lagi pasukan kita mesti kita amankan. Di Indonesia sayangnya APD yang standar WHO itu tidak ada. Kabar buruk berikutnya adalah terjadi global shortage ya, pasokan APD. Ini mesti kita pikirkan bersama bagaimana cara mengatasinya. Bottleneck, rumah juga seperti dikatakan oleh Prof. Vera, untuk pengujian itu juga mesti kita tingkatkan, scale up dengan cepat sekali untuk bisa menghadapi ini. Namun sebelum semua itu ada, pertama kita harus masuk pit stop dulu, berhenti sebentar, let's catch up with the virus. Mungkin saya akhiri di situ ya 5 menit ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mas Miki. Mas Miki udah sekalian menjawab beberapa pertanyaan saya di sesi terakhir sebenarnya. Nggak apa-apa, udah lengkap banget sebenarnya. Ya, tadi Mas Miki banyak udah ngejelasin tentang kawal sendiri, isu concern utamanya information leadership, dan dari situ concernnya akhirnya diinisiasilah sebuah inisiatif masyarakat sipil, yaitu Kawal COVID, yang akhirnya sekarang menjadi penyambung banyak informasi dan untuk bahan-bahan edukasi publik lainnya. Nah, selanjutnya saya pengen balik nih ke Budiah. Ya, Olive. Ya, nah tadi kan Budiah di awal sudah sedikit cerita juga gimana situasi global dan sebenarnya di contoh-contoh di beberapa negara lain sekarang kondisinya seperti apa. Nah, sebenarnya apa yang bisa dipetik sih dari pembelajaran dari negara-negara tersebut? Lalu kemudian sebenarnya prioritas agenda setting nasional kita untuk menghadapi pandemi itu jadinya harus seperti apa sih? Jadi kayak strategi prioritasnya apa nih yang harus dilakukan melihat kondisi sekarang dan kondisi global? Silakan Budiah. Oke, terima kasih Olive. Kalau pertanyaannya mengenai pelajaran yang bisa didapat dari banyak negara, saya rasa juga pelajaran yang bisa, kalau boleh saya lengkapi, pelajaran yang juga bisa diambil dari cara WHO menangani ini dan memimpin dunia untuk menangani ini.
Harus disadari pertama bahwa posisi WHO adalah menjadi global health leader yang menentukan arah dunia sebaiknya kemana. Tapi ada titik tertentu di mana WHO sebagai penentu kebijakan global kesehatan dunia tidak bisa masuk lebih jauh, dan itu berpulang kepada aksi di setiap negara. Disinilah pentingnya adanya agenda setting dan priority setting di setiap negara untuk ditentukan. Belajar dari banyak negara dan dari WHO tadi, kita bisa lihat bahwa China melakukan drastic measures. Italia yang awalnya menganggap ini sebagai flu biasa dan tidak akan berdampak lebih jauh, ternyata saat ini terus masih mengalami kenaikan kasus. Demikian juga halnya dengan Perancis. Tidak diperkirakan bahwa setelah China, epicenter bisa berubah ke Eropa. Dan kemudian setelah epicenter berpindah ke Eropa, baru negara-negara di Eropa melakukan drastic measures tadi, mengambil langkah-langkah yang drastis. Saya rasa itu dan pelajarannya ada dua. Harus mengambil drastic measures. Kalau kita sering dengar drastic time calls for drastic measures, barangkali itu saatnya. Tapi kedua, yang juga sama pentingnya adalah kecepatan. Jadi speed. Saya menyadari bahwa WHO maupun stakeholder penentu kebijakan nasional sebenarnya love and hate relationship dengan apa yang namanya speed ini. Di masa seperti sekarang, speed dibutuhkan. Tetapi speed yang uncontrollable itu sangat berbahaya. Karena akhirnya hal-hal yang diputuskan mungkin tidak tepat untuk diambil pada saatnya. Di sini kemudian di tingkat nasional agenda setting menjadi sangat penting. Yang clear message yang sangat clear yang telah diberikan oleh WHO dari awal adalah bahwa yang dipentingkan adalah menyelamatkan nyawa orang. Dan itu ada di strategi di Global Program of Work-nya WHO. Jadi priority pertama adalah saving lives dan menyelamatkan populasi dari kesakitan yang lebih berat daripada ini. Itu pertama. Caranya gimana? Tentu dengan speed. Beberapa hari yang lalu, Mike Ryan, direktur dari Emergency Response di dalam salah satu daily briefingnya WHO, mengatakan bahwa kalau kita nunggu sampai semuanya pasti berhasil, sampai semuanya in place, itu tidak akan bisa cukup cepat untuk bisa menghadapi virus ini, untuk menangani virus ini. Saya rasa dari sudut manajemen, baik manajemen bisa kita pakai sebagai manajemen negara, parity 20-80% ini di sini mulai masuk bermain karena situasi gawat darurat. Di dalam menentukan agenda, kita harus lihat konteks dan determinannya. Konteks nasionalnya apa, determinannya apa. Tadi Mas Budi berulang kali menekankan data. Mas Miki berulang kali menekankan transparansi. Kemudian Prof. Hera menekankan pentingnya akurasi dari lab testing dan si rapid test ini agar rapid dan akurat. Prof. Akmal menekankan pentingnya sistem kesehatan dan juga Dr. Aman menekankan pentingnya perlindungan kepada nakes. Hal-hal ini sebenarnya adalah determinan dalam kita menentukan agenda setting. Pertama, prioritasnya adalah kesehatan dulu, terlebih dahulu, karena dampak COVID-19 ini sudah ada dampak kesehatannya dan sudah ada dampak non-kesehatannya. Kita nggak boleh tukar-tukar, harus jelas bahwa ini adalah mitigasi kesehatan, health mitigation risk untuk menyelamatkan hidup orang. Dan kemudian baru dampak ekonomi yang ada di dalamnya di-handle. Jadi ini yang tidak boleh saya rasa ketukar atau diragukan. Dan ini sekali lagi yang harus disampaikan secara transparan dan believable, dapat dipercaya oleh publik. Dari determinan ini, terutama dari transparansi dan kepercayaan dan regaining public trust ini yang sudah kita hadapi sekarang situasinya, baru kita bisa menentukan aksi. Aksi sebagai pemerintah di dalam whole of government approach
aksi sebagai masyarakat sipil di dalam whole of society approach maupun irisan antara keduanya. Saya rasa adanya Satgas Kesehatan ini menentukan bahwa irisan antara whole of government approach dan whole of society approach itu terjadi di aksi lapangan yang dipimpin oleh masyarakat sipil. Jadi masyarakat sipil ini sebenarnya dia berpindah-pindah, bisa ada di masyarakat sipil mensupport government, tapi juga masyarakat sipil yang secara independen melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Kawal. Jadi dan ini nanti yang sebagai pemerintah harusnya bisa diambil dan dirangkul masyarakat sipil ini untuk bersama-sama mengerjakan demi menyelamatkan nyawa orang. Saya rasa secara garis besar seperti itu dulu, Olive. Terima kasih Mbak Diah. Jadi tadi sudah cukup jelas sebenarnya dari Bu Diah kalau prioritas yang harusnya diutamakan pemerintah itu adalah public health-nya sendiri, baru kita melihat ekonomi gitu, dan hal-hal lainnya gitu ya. Gitu. Terus juga pentingnya pendekatan whole of society dan whole of government. Nah, kalau gitu saya lanjut ke Prof. Akmal dulu. Nah, Prof, kalau menurut Prof sendiri, tadi kan sudah disebutkan nih permasalahan di lapangan terkait layanan, sistem kesehatan kita, dan juga sebenarnya peran puskesmas masih bisa dioptimalkan nih. Nah, kalau menurut Prof sendiri, dengan kondisi dan kapasitas yang sekarang, apa sih yang masih harus ditingkatkan dan dilakukan tentunya untuk memenuhi demand untuk maksimalkan upaya-upaya layanan kesehatan kita untuk menangani pandemi ini. Prof, silakan Prof. Baik, yang pertama saya kira tadi kita cerita musuh kita nggak kelihatan, dan saya akan cerita tentang sebenarnya seberapa banyak musuh kita, seberapa kuat gitu. Artinya kita akan menghadapi nanti sebenarnya berapa banyak orang yang misalnya perlu masuk di rumah sakit, berapa orang yang perlu dirawat di rumah, dan itu mesti diskenariokan. Dan saya kira kalau kita punya 2-3 skenario, untuk setiap skenario kita sudah menyiapkan caranya seperti apa. Sebelum itu saya kembali tadi yang dikatakan Mas Budi tadi, saya pikir ada yang memang selain dari kita memang agak barangkali dari awalnya itu salah mindset gitu ya menghadapi ini. Tapi kalau kita belajar dari Korea itu juga dari awalnya dia mula-mula nggak seperti yang lain langsung menutup gitu ya. Tapi karena sistem kesehatan itu memang sudah in place, sudah kuat, itu seperti dia tinggal naikin volumenya aja gitu. Begitu dia bilang dia mau, dia jalan semuanya. Buktinya apa? Dia mau masif screening, tiba-tiba bisa dia. Artinya memang dia sudah siap gitu. Nah kita emang dua-duanya nih, sistem kesehatan kita itu belum kuat, tapi habis itu kita terlambat. Itu masalahnya. Sekarang apa? Sekarang sudah given sekarang seperti dalam titik ini, saya kira tetap kita mesti lihat dulu. Kita mesti berani bikin skenario dan itu terbuka ke masyarakat bahwa kita akan bisa punya 2 skenario ini. Untuk itu masyarakat kalau ntar skenario yang ini, pemerintah lakukan ini, masyarakat seperti ini, nanti NGO akan kerjakan ini, itu mesti kelihatan secara jelas. Inilah menurut saya salah satu cara untuk mengembalikan katakan trust tadi. Bahwa kita dari awal sudah kasih tahu musuh kita sebesar apa, kemudian kita kasih lihat bahwa kita sudah persiapan untuk ke situ. Dan saya sangat yakin masyarakat begitu dia melihat skenario besar seperti ini, dia akan bersemangat bahwa memang ini akan merupakan perang yang akan kita menangkan, itu sudah kelihatan. Nah, oleh karena itu saya pikir dari segi SDM-nya seperti Pak Dr. Aman bilang tadi, saya sih sangat yakin kalau dengan sistem yang kita punya sekarang, kalau kita nggak melakukan usaha-usaha yang betul-betul radikal, nggak akan cukup tenaga kesehatan kita. Nggak usah jauh-jauh, tadi dikatakan oleh Dr. Aman, karena saya juga sekarang bekerja di Rumah Sakit Cipto, kita udah belum apa-apa, tadi dikatakan, ada berapa perawat kita yang di rumah, ada berapa residen peserta didik yang harus ke rumah juga, itu nggak mungkin. Artinya apa? Artinya kita mesti sangat fleksibel nanti untuk memang mesti ada komando yang mengatur pembagian. Singapura itu memakai cara yang sangat sederhana sebenarnya. Itu yang disuruh screening itu bukan dokter paru, dokter yang merawat pasien, tapi dokter seperti kayak saya ini, dokter bedah ini yang disuruh screening di depan. Jadi semua dokter itu turun jadinya gitu. Dan sekali lagi semuanya ini akan bisa jalan seperti tadi disampaikan, bahwa kita jelas sebenarnya strategi umumnya itu strategi besarnya seperti apa.
Nah, selanjutnya, saya kira saya nggak percaya bahwa walaupun kita menyediakan apartemen, kita menyediakan tadi Wisma Atlet dan sebagainya, saya sangat percaya bahwa pada akhirnya akan masih ada cukup banyak orang yang harus dikarantina di rumah. Saya kira pengalaman negara lain juga mereka juga walaupun dia positif coronanya, dia kalau gejalanya mild dan bisa diatur di rumah, dia akan lebih bagus di rumah. Dan di situ peranan tadi lagi saya kembalikan ke dokter layanan primer ataupun para teman-teman kita di puskesmas akan sangat bisa untuk bisa menangani masalah seperti ini. Saya kira jadi yang terakhir adalah isu-isu tentang lockdown dan sebagainya. Saya nggak akan jatuh ke sana isu itu. Cuman menurut saya kita harus berani kalau kita sudah terbuka dengan kabupaten mana, RW mana dan sebagainya. Itu memang kita mesti bisa melakukan blocking itu di sana dan kita treatment itu per blok-blok itu yang mesti jelas. Itu bisa kita serahkan dengan camatnya sampai ke desanya dan ke bawahnya. Saya kira tanpa itu kita nggak akan bisa. Kalau kita cuma setiap saat kita umumkan bahwa kita punya sekian pasien, kita akan trace, itu sih waktu mula-mula. Sekarang apa yang mau di-trace kalau semuanya sudah sebanyak ini? Yang bisa adalah per wilayah. Nah ini yang saya kira pengertian per wilayah ini adalah paling penting adalah data per wilayahnya itu berapa sebenarnya. Dan yang terakhir, barangkali saya nggak tahu, saya lihat di beberapa provinsi kita masih ada yang belum ada ini. Berapa kabupaten yang belum punya kasus. Tapi kita bisa lihat juga nanti sekarang kita belajar juga bagaimana kita menyiapkan mereka juga. Jangan lupa karena kita asik di Jakarta nih, pelan-pelan di tempat lain, sebenarnya seperti Jakarta 2-3 minggu yang lalu masih dengan sikap mental yang sama. Itu yang mesti diubah, dikasih lihat sign yang sangat jelas kepada tempat lain di luar Jakarta. Karena kita asik menyelesaikan masalah yang paling banyak di Jakarta, habis itu kita kalah lagi di perang di tempat lain. Yang bukan kurang susahnya karena Jakarta ini bagaimanapun masih dari segi jarak kita masih bisa konten. Tapi begitu terjatuh keluar Jakarta, wah kita akan menghadapi masalah yang lebih besar, masalah geografis. Terima kasih. Ya, kasih Prof. Akmal. Jadi kalau tadi bisa saya simpulkan sedikit, kita untuk menentukan tadi butuhnya berapa, kita harus bikin skenario dulu. Karena memang kan sebenarnya kita belum tahu angka pastinya kan seperti apa. Kita mungkin harus bikin sudah saya tahu beberapa kajian sudah melakukan modeling estimasi. Mungkin itu yang mungkin harus mulai dilihat pemerintah dibandingkan beberapa kajiannya lalu dibuat skenarionya. Nah, juga tadi pentingnya peran puskesmas lagi ketika kita kembali bahwa pentingnya transparansi data, nanti intervensinya akan per wilayah dan itu kan tentunya peran puskesmas sangat penting. Nah, saya balik ke Dr. Aman dulu. Dr. Aman? Dr. Aman? Oke, ya. Ini, oke. Olive, ini saya sesi terakhir atau ada lagi nanti? Masih ada. Oke, jadi kalau masih ada nanti yang saya apa yang sebaiknya. Nah, yang untuk saat ini, kalau saya rasa, untuk saat ini, apa yang harus kita lakukan dari segi medis harus dibantu jadinya. Yang pertama sebetulnya sama anjuran dari Direktur Jenderal WHO. Kita harus prepare dan be ready. Jadi kita belum siap sekarang ini. Betul-betul tidak siap. Bagaimana supaya kita siap? Setiap orang, setiap masyarakat harus paham bagaimana melindungi dirinya sendiri. Ini kita minta tadi dari kawal COVID untuk disosialisasikan. Media sosial. Tadi pasien saya masih datang di meja, dia ulus-ulus mukanya di meja kayak seperti biasa ini. Jadi tidak ada, mereka tidak paham semuanya ini. Kejadian seperti ini masih kejadian di mana-mana. Yang berikutnya, setiap fasilitas kesehatan harus siap untuk menerima ini. Dan juga keamanan staf dan pasiennya. Nah, kalau kita lihat, apakah setiap health worker dapat mengenalin ini? Saya masih banyak dapat dari teman-teman saya. Kalau ada kasus ini kita apain? Kita kirim kemana? Apa yang kita ini? Istilah ODP sampai PDP dan suspek ini buat bingung sampai sekarang. Jadi ini kan dimodifikasi, harusnya diikutin aja mungkin apa yang dari WHO, mana yang suspek, mana yang tidak. Kita membuat ODP, PDP dan lain-lain ini jadi membuat bingung.
sampai tengah malam masih saya ditanyakan, ini ada yang mau melahirkan pada saat ini, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Jadi kita betul-betul fasilitas kesehatan belum siap dan health worker boleh dikatakan belum siap dan panik betul-betul. Karena memang mereka sendiri bukan tidak mau menolong. Satu, mereka takut masalah, mereka tidak dilindungi, dan juga mereka juga tidak paham semuanya. Nah, yang berikutnya adalah kalau kita tidak tahu tadi, itu yang seperti saya katakan, kita tidak tahu virusnya di mana, apa yang harus dilakukan. Tadi Prof. Akmal juga sudah katakan bagaimana kita mencoba mencari polanya, dan harus memang tadi dari Tempo juga mengatakan harusnya memang ini diumumkan, baru kita bisa tahu. Dan setelah itu kita isolasi, dan setiap kasus kalau yang memang harusnya memang diterapi, kita terapi. Kalau tidak perlu diterapi, dia isolasi mandiri di rumah untuk memutuskan transmisi ini sesegera mungkin. Dan yang ketiga, ya gitu, kita harus langsung mulai sekarang mereduksi transmisinya ini. Apapun caranya langsung. Sekarang tidak ada upaya yang kita lihat memang bagaimana melakukannya ini yang sesuatu dengan betul. Dari WHO saja diikuti, sudah cukup jelas itu. Ini semua kalau telat kita lakukan, kita akan istilahnya ini bleeding, kita betul-betul hancur kita. Karena tidak ada pola yang kita lihat betul disampaikan, baik dari juru bicara, ataupun Kemenkes, ataupun gugus tugas sekarang. Saya belum tahu gugus tugas itu melakukan apa sebetulnya. Yang melakukan kan kami sebetulnya. Yang langsung harus dilakukan itu harus sesegera mungkin. Jadi kita mundur lagi ke belakang, prepare lagi dah. Ya, setback lagi, kita prepare lagi sekarang. Dan dengarlah kami tidak didengar, ini masalahnya. Kami kan yang melaksanakan. Kalau kami pun tidak didengar, dan kami tidak tahu kami mau ngomong sama siapa. Banyak yang tanya, kalau misalnya mau lapor kami kemana? Apa yang mau kita lapor? Sama siapa kami harus bicara sekarang ini? Nah, jadi ini kan putus semua. Rantainya ini semua putus nih. Antara kita profesional, kita nakes, ini ada juru bicara, yang kadang-kadang bicaranya juga belum tentu yang memang sesuai. Dan sini juga ada juga gugus tugas yang kalau saya tidak melihat gugus tugas ini lebih banyak gugus tugas ini masalah politik, keamanan, tentara, dan juga intelijen. Saya tidak melihat gugus tugas ini lebih ke arah kesehatan. Saya sangat sepakat dengan Budia. Yang pertama ini kesehatan dulu. Kalau saya rasa kita yang diutamakan dulu. Saya selalu mengatakan kitalah sekarang nakes, dokter, segala macam ini, kami inilah pasukan khususnya sekarang. Kita bicara kesehatan dulu dah kalau saya bilang. Mungkin ini saya di sesi kedua, Olive. Oke, ya. Ya, terima kasih Dr. Aman. Tadi penting ya poin-poinnya bahwa sebenarnya setiap orang juga harus bisa mengedukasi dirinya, harus terinformasi juga. Lalu Tenakes juga ternyata belum banyak yang terinformasi, panduan-panduan yang disiapkan Kemenkes belum sampai ke bawah. Jadi itu sebenarnya masih dapat ditingkatkan bahwa lebih banyak pelatihan dan edukasi sosialisasi protokolnya juga. Kemudian peningkatan APD juga yang tadi masih jadi isu. Kemudian saya ke Prof. Hera lagi deh. Prof. Hera? Prof. Hera? Halo Prof. Hera. Oh ya, masih di-mute Prof? Mungkin bisa di-unmute ya, dulu. Bisa dengar? Iya, Prof. Hera. Bisa mendengar? Bisa, jelas. Okay. Prof. Hera, boleh dijelasin Prof, peningkatan upaya deteksi di Indonesia tuh seperti apa baiknya? Kemudian kan kemarin kita juga berita belakangan ini sih, hari ini juga sangat banyak soal rapid testing nih Prof. Mungkin pandangan Prof. Hera sendiri soal ini gimana sih Prof? Oke, kalau saya boleh, saya akan sebenarnya mulai dengan peran akademisi maupun peran dari periset dalam menentukan apa yang akan kita gunakan untuk tes deteksi. Oh ya, silakan. Dan kita tahu sendiri bahwa sebenarnya para peneliti itu sudah memperhitungkan maupun sudah mendiskusikan apa yang akan terjadi dan apakah itu akan mempengaruhi Indonesia juga
pada waktu mulai terjadi penyebaran di sekitar Indonesia. Dan bahwa prediksi penyebaran itu bisa diperhitungkan, kami sudah biasa melihat hal seperti itu, bahwa modeling itu akan memberikan kepada kita landasan untuk tindakan lebih lanjut. Jadi itu seperti prediksi maupun bagaimana kita nanti mencoba merancang tindakan-tindakan yang diperlukan. Nah, hoax-hoax yang ada itu sebenarnya bisa semuanya di-counter oleh jawaban dari penelitian. Jadi hoax apakah matahari itu atau minum panas itu bisa mematikan virus, terus kemudian apakah memang ada etnik kekhususan etnik yang berhubungan dengan penyakit, itu sekarang semuanya sudah bisa dijawab. Nah, baru sekali inilah pada COVID-19 inilah di mana seluruh akademisi di dunia ini bersatu. Tidak ada lagi yang masing-masing hanya memikirkan negaranya sendiri. Karena itu, apa yang terjadi di luar itu sebenarnya dipakai sebagai pembelajaran bagi kita sendiri, termasuk tesnya. Nah, Pak Tedros itu kan menyatakan berapa penting sih tes itu? Yaitu tes emang harus dites, itu sangat-sangat penting. Karena apa? Karena kita tahu penyakit ini serius dan bukti-buktinya itu sudah tahu bahwa dia itu bisa sebenarnya menyebabkan penyakit pada semua orang. Walaupun misalnya itu lebih sensitif yang lebih manula ya, tetapi pada dasarnya dia dapat menyerang semua orang. Dan kenapa penyakit ini unik? Karena kita bisa melihat bahwa dia bisa positif, tapi gejala klinik itu bisa ringan. Jadi menurut kami peneliti, ini penyakitnya ini anggap serius loh. Karena yang berjalan-jalan dengan tanpa gejala ini justru seperti bom waktu aja. Dia menyebar kemana-mana. Nah sekarang pertanyaan, tes apa yang digunakan? Kami mengacu pada WHO. Walaupun sebenarnya sudah ada 5 atau 7 tes yang dikembangkan oleh masing-masing negara pada waktu mereka menghadapi COVID-19 di negaranya masing-masing. Dan itulah yang digunakan oleh peneliti sebenarnya, mulai dari Jerman, Hong Kong, Cina, Jepang, dan sebagainya. Sampai kemudian WHO sudah menetapkan standar. Jadi kita pakai itu. Kenapa kita pakai itu? Karena supaya seandainya itu mau dites di dunia lain, negara di dunia ini sama hasilnya. Kalau tes-tes ini berbeda dan tidak standarisasi, sulit nanti melakukan secondary atau kita mau melihat opini kedua. Nah, sekarang apa dong gold standarnya untuk COVID-19? Molekuler. Itu adalah gold standard. Mengapa? Karena dengan tes molekul itu kita dapat langsung mendeteksi virus penyebabnya. Karena ini kan berhubungan ya tadi dengan pertanyaannya ataukah isu yang sekarang. Kita harus melakukan tes yang cepat, tes yang massal, dan sebagainya. Menurut saya, kenapa tidak perkuat yang sudah ada, yang dapat melakukan tes molekul, dan juga memanfaatkan tenaga mereka. Apa yang tertulis, misalnya kemarin saya ralat itu bahwa di Indonesia tes itu dilakukan lebih lama, itu tidak benar. Karena kita itu sebenarnya kalau dilihat dari tes yang sudah bisa digunakan, itu selesai dalam kurang lebih ya bervariasi antara 4-8 jam. Jadi tidak sampai sehari, kita itu sudah dapat hasilnya. Nah, tingkat kepercayaannya bagaimana? Kita bisa bilang gitu bahwa kalau misalnya ada yang menanyakan, oke, kalau begitu saya nggak mau yang tes molekul ini karena 8 jam terlalu lama. Kita pakai. Sekarang kita harus tahu tingkat kepercayaannya. Pertama, molekul. Kedua, kalau kita kultur. Untuk kita biak perlu fasilitas biosafety laboratory level 3. Itu terbatas di Indonesia.
cuma ada kurang lebih 10 sampai 12 lah di seluruh negara. Jadi kita pakai molekul. Sekarang bagaimana dengan imunologi, serologi? Nah, itu yang namanya rapid test tadi, yang hari ini menjadi isu atau trending topics. Rapid test itu kan tes massal. Datangnya dari, bagaimana sih caranya itu dari menggunakan, kita mengambil darah sebenarnya. Nah, apa itu? Bagaimana dia tingkatnya tadi, tingkat kepercayaan sudah kita tahu bahwa itu tingkatnya paling rendah dari apa yang ada. Memang massal, tapi yang kita periksa bukan virusnya. Yang kita periksa adalah zat anti yang dibuat tubuh kalau dia terpapar oleh virus. Nah, ini betul-betul kita harus uji dulu. Gitu. Apakah memang kalau di Indonesia ya, dia itu akan bereaksi juga terhadap virus-virus lain. Walaupun beberapa company dalam manualnya atau pedomannya menulis bahwa mereka sudah melakukan uji dengan virus-virus lain dan mungkin tidak ada cross reaksi. Tapi kita tahu bahwa kalau dilihat dari peneliti ya, kita nggak melihat dari bagaimana pemerintah melihatnya. Deteksi ini itu belum ada penjelasan mengenai bagaimana antibodinya itu sih karena antibodi itu kan terbentuk setelah terpapar. Kemudian IgM itu setelah beberapa hari. Nah, kadang-kadang kita melihat bahwa yang pertama itu tidak bisa langsung positif. Jadi bisa ada false negatif, bisa ada false positif. Nah, sekali lagi konfirmasinya kemana? Konfirmasinya molekul. Karena itu bagaimana sekarang sistem misalnya itu akan digunakan secara massal di seluruh Indonesia di laboratorium, bagaimana sistem yang ada di tempat-tempat tersebut untuk melakukan konfirmasi di laboratorium yang dapat melakukannya. Nah, saya kira itu ya mungkin yang kita bisa lihat bahwa tolong dengarkan kita buruk baiknya dan kemudian bagaimana sebaiknya seandainya tes massal itu akan dilakukan. Ada caranya lagi gitu. Ya. Saya kira itu ya. Mungkin bisa tadi berbicara mengenai tes rapid. Iya, baik, makasih Prof. Iya, jadi isu rapid testing ini juga sangat sangat banyak di masyarakat sekarang karena saya juga ngelihat bahwa bahkan ada yang ngejual online, sudah sampai dijual online ini rapid testnya, dan ini kan sebenarnya menggambarkan sebenarnya masyarakat itu mencari akses, mencari alternatif pemeriksaan kan, karena selama ini pemeriksaan cuma lumayan tertutup gitu, cuma untuk beberapa kriteria pemerintah. Dan baru belakangan kan dibuka di beberapa lab lagi gitu. Jadi ini sebenarnya gambaran kekhawatiran masyarakat juga dan juga melihat masyarakat, oh ini mungkin kita bisa lakukan sendiri gitu. Yang kami khawatirkan juga sebenarnya self testingnya tanpa edukasi sebenarnya. Jadi melihat bahwa oh oke, negatif gitu. Jadi ya udah gitu. Padahal sebenarnya harus di cross check ulang. Nah, mungkin nanti kita ngobrol lebih jauh soalnya banyak pertanyaan juga soal massive testing. Nanti mungkin di sesi pertanyaan kita akan elaborasi lebih jauh soal ini. Makasih banyak Prof. Hera. Lanjut dulu ke Mas Budi. Mas Budi? Ya. Tadi kalau dari beberapa narasumber tadi sebenarnya sudah menyebutkan beberapa peran yang bisa dilakukan dari akademisi, periset, kawal COVID juga tadi sudah juga menjelaskan peran mereka juga. Dr. Aman juga sudah menjelaskan peran Tenankes apa. Mas Budi sendiri melihat sebenarnya peran media dalam penanganan pandemi ini seperti apa sih, Mas Budi? Kemudian apa yang masih harus ditingkatkan dari media-media kita sekarang sebenarnya? Silakan Mas Budi. Baik. Ya mungkin yang sebelum masuk ke situ, ini sebenarnya situasinya kan bukan situasi yang biasa gitu kan. Jadi semua negara sekarang menutup pintu-pintunya gitu, dan kita juga sekarang
mestinya juga memiliki rasa kedaruratan yang tinggi gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya apa yang mesti dilakukan oleh media, sebenarnya kan sesuai dengan fungsinya. Media itu adalah sebuah apa namanya, ya fungsinya adalah antara lain selain sebagai watch gitu ya buat pemerintahan, tapi juga kita memiliki fungsi untuk edukasi. Nah, dalam hal untuk sebagai watchdog gitu, kita selalu berusaha memastikan bahwa apa yang menjadi kepentingan publik itu terpenuhi oleh mereka yang memang semestinya memenuhinya. Gitu. Katakanlah misalnya hak untuk mendapatkan perlindungan yang cukup. Apakah ini sudah dipenuhi oleh negara? Hak untuk mendapatkan kesehatan, layanan kesehatan yang cukup. Apakah ini sudah dilayani oleh negara? Nah, dalam kerangka itulah ketika dari awal kita menulis tentang corona ini, sebetulnya kan kita selalu menyoroti apa sih yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang gitu. Misalnya saja ketika kita mendapatkan informasi bahwa ternyata sebetulnya banyak tawaran dari negara lain untuk memberikan bantuan kepada alat-alat yang test kitnya itu, yang waktu itu kan Indonesia masih belum banyak memiliki, ternyata ditolak oleh ditolak oleh Menteri Kesehatan lah, bisa kita sebut begitu gitu. Jadi fungsi-fungsi inilah yang kita jalankan secara tentu saja secara prudent gitu ya, bagaimana kita juga memverifikasi semua informasi, memastikan bahwa yang kita tulis itu bukan hoax, dan kalau ternyata ada kekeliruan kita segera mengoreksinya dan seterusnya. Itu adalah bagian dari fungsi media. Dan dalam kerangka itulah menurut saya media juga merasa memiliki sebuah hak untuk menuntut kepada pemerintahan kita. Kalau menurut saya, jalan pertama yang memberikan sinyal positif kepada publik adalah leadership yang tinggi buat di pemerintah, di negara kita itu. Nah, leadership yang kuat, yang tinggi akan memastikan publik merasa confident melewati masa-masa yang tidak mudah ini, masa-masa yang sulit, masa-masa krisis yang mungkin akan berkepanjangan. Kita nggak tahu apakah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, dan seterusnya. Nah, dalam kerangka itulah menurut saya, ini saya berterus terang saja, kalau misalnya, katakanlah sinyal positif leadership yang tinggi adalah copot masalahnya. Menurut saya, di Kemenkes ini ada satu persoalan gitu. Jadi kenapa sampai berlarut-larut ini kan problemnya di situ. Menurut saya ganti dengan orang yang kompeten. Ini fungsi media menurut saya adalah meminta atau menuntut hak publik mendapatkan Menteri Kesehatan yang baik, Menteri Kesehatan yang kompeten ketika menghadapi krisis ini gitu, yang tidak memberikan arahan yang salah kepada kita gitu. Ini fungsi yang pertama. Yang kedua adalah edukasi. Kita juga mesti memastikan bahwa publik juga mendapatkan satu informasi yang cukup sehingga mereka bertindak dengan benar gitu. Ya misalnya gini, sampai kemarin kan masih ada izin, masih ada kegiatan kumpul-kumpul di Goa, di Rute, di Manggarai ya, dan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, menurut saya ini kan fungsi edukasi memastikan masyarakat tidak lagi melakukan hal itu, karena tadi kan sudah disebutkan dari awal bagaimana virus ini menular melalui manusia, melalui pergerakan manusia itu menjadi sebuah kegiatan yang berisiko tinggi untuk menularkan virus dengan cepat. Nah, kalau ada kegiatan kumpulan manusia seperti ini, menurut saya resikonya jadi lebih tinggi. Dan menjadi tidak bijak ketika penyelenggaranya memaksakan untuk kegiatan itu tetap berlangsung, padahal mereka sudah tahu bahwa penyebaran virus ini sangat cepat, sangat tinggi, dan hanya bisa dihentikan atau bisa diperlambat kalau membatasi pergerakan orang. Jadi edukasi semacam itu yang selalu kita tekankan kepada publik, tapi juga kita menjadi watchdog buat pemerintah. Tapi semuanya adalah kami lakukan, yakni tugas mulianya adalah untuk kepentingan publik. Jadi kalau tadi pertanyaan pertama, resiko apa sih yang dihadapi oleh wartawan? Ya pasti resiko ada di mana-mana. Ketika mereka terjun ke medan perang juga punya resiko. Ketika mereka meliput sebuah kegiatan demonstrasi juga mereka punya resiko. Tapi resiko itu adalah bagian dari usaha kita untuk memenuhi hak publik terhadap informasi gitu. Nah, dalam hal ini tentu saja media punya tanggung jawab yang besar untuk memperbaiki setiap saat gitu. Kita terbuka dengan kritik,
kritik sekeras apapun pasti kita sangat terbuka untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada publik itu adalah informasi yang akurat, yang terverifikasi. Karena dengan itu publik sekali lagi bisa mengambil keputusan, bisa melindungi diri sendiri ketika mereka merasa tidak ada yang bisa melindungi mereka gitu. Jadi ada dua tadi Olivia. Jadi yang pertama menjadi watchdog untuk memastikan pemerintah mengambil keputusan yang sesuai dengan hak-hak publik. Yang kedua memberikan edukasi kepada publik untuk mengambil langkah yang benar dalam hal wabah corona ini ya udah pastilah membatasi pergerakan, menghindari kumpulan-kumpulan, mematuhi aturan-aturan yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Bahkan dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia atau lembaga-lembaga keagamaan pun mestinya juga diturutin ketika mereka meminta untuk udahlah sholat Jumat untuk sementara bisa dilakukan di rumah dulu. Kalau itu tujuannya untuk keselamatan bersama, saya pikir itu mestinya juga diturutin. Saya percaya dan saya setuju bahwa tindakan yang kesatria, tindakan yang berguna bagi kemanusiaan yang banyak sekarang ini adalah berdiam di rumah untuk membiarkan atau bukan membiarkan, memberikan kesempatan kepada tenaga-tenaga medis berbuat semaksimal mungkin demi berakhirnya wabah ini. Kurang lebih itu, Liv ya. Jadi mohon maaf kalau tadi agak to the point terhadap persoalan-persoalannya. Nggak apa-apa Mas, itu yang mungkin kita harus dengar. Kita butuh kejujuran mungkin. Gitu. Jadi tadi Mas Budi sudah menjelaskan pentingnya peran media sebagai di antara kita. Yaitu tadi membantu kita sebenarnya mengawasi pemerintah, mendorong kebijakan, kemudian juga mengedukasi publik untuk seperti yang kita harus dilakukan sekarang, yaitu bahwa publik harus menjaga jarak dan kalau bisa tinggal di rumah aja, nggak usah ke tempat-tempat yang ramai gitu ya. Nah, saya lanjut ke Mas Miki kalau gitu. Nah, Mas, kan kalau platform yang kawal COVID sendiri memang sebenarnya menjadi platform informasi ya untuk yang kredibel, ada panduan apa segala macam yang dibutuhkan. Itu sebenarnya Mas Miki ngelihat pentingnya punya sistem informasi yang kredibel dan real time ini dalam menghadapi pandemi emang seperti apa sih? Dan kemudian sebenarnya kalau masyarakat mau ikutan berperan, mungkin bisa berperan aktif dalam kawal, itu seperti apa ya Mas? Silakan Mas. Oke, terima kasih. Ya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu ke semua pembicara sebelumnya karena semuanya secara konsisten menegaskan ya pentingnya data, pentingnya transparansi. Profesor Aman tadi mengatakan dengarkan kami yang di lapangan, itu kami juga di chapter kami di grup kawal, kami dengar banyak sekali cerita tentang frontliners dan masalah apa yang mereka hadapi dan betapa tidak siapnya, betapa kurangnya amunisi yang mereka punya, perlindungan yang mereka punya. Itu data yang kami terima juga dari Profesor Hera tadi tentang testing, rupanya ada macam-macam ya. Ada yang rapid testing dan molecular testing. Kita juga di situ di grup kami juga ada teman-teman dari dokter epidemiolog dan lab technician juga yang berbicara tentang itu. Opsi-opsi apa yang kita miliki, apakah keduanya kita lakukan, dari Profesor Akmal juga dan Mas Budi. Di awal tadi juga saya menyampaikan tentang pentingnya ada kejelasan di tengah kabut informasi ini ya. Dan memang di platform kami sebetulnya sangat chaotic ya pekerjaan kami di awal itu. Betul-betul oke, apa hari ini yang penting kita lakukan, informasi apa yang perlu diberikan ke ke masyarakat, ke publik gitu. Misalnya yang pertama-tama tentunya kampanye tentang cuci tangan, pakai masker yang benar apa enggak, apakah perlu, apakah tidak pakai masker. Setiap hari kami terima informasi tentang misalnya waktu itu mau ada perkumpulan NU, Munas NU, dan baru-baru ini juga di Goa gitu, hal seperti itu. Kami juga bikin panduannya kepada gereja, misalnya beribadah di gereja seperti apa, beribadah di sholat Jumat, bagaimana caranya supaya tetap aman. Itu kami lakukan untuk bagian dari edukasi publik ya. Juga hoax-hoax yang beredar itu juga kami bekerja dengan teman-teman dari Mavindo untuk men-debunk hal-hal seperti itu supaya tidak ada kebingungan ya. Kami juga merujuk pada otoritas seperti WHO dan juga pada penelitian-penelitian yang ada tentang virus ini.
Kemudian ada juga yang kami lakukan ke atas, ke pemerintahnya sendiri. Dalam asesmen kami kan juga kami sempat menyebutkan tadi bahwa misinformasi yang paling berbahaya adalah ketika pemerintahnya sendiri yang misinform dan kemudian mereka menduplikasi misinformasi itu ke publik dengan sikap yang menggampangkan virus ini, menyamakannya sebagai flu, sembuh sendiri dan lain-lain. Dan terima kasih Mas Budi tadi sudah membuka topik tersebut. Mungkin kami ingin mengatakan kami mendukung itu karena mari kita fokus. Kalau bisa noise-nya kita singkirkan karena itu sangat membahayakan. Ini benar-benar nyawa orang akibatnya, dan ini benar-benar membuat bingung dan energi kita habis tercurah untuk itu. Juga pihak-pihak yang masih juga menggaungkan hal-hal seperti 94% bakal sembuh, ini self-limiting disease dan macam-macam yang membuat orang bingung. Mohon sudah hentikan ya. Mari kita fokus tentang apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan sekarang. Dan kita banyak sekali brain power di Indonesia ini ya. Sayangnya ya mungkin brain power ini sangat seringkali mati di tengah jalan akibat birokrasi yang berbelit. Itu juga dalam keadaan darurat seperti ini saya rasa ya kita tidak bisa begitu lagi. Ini betul-betul hitungan hari. Setiap hari kita terlambat ambil suatu keputusan, efeknya di ujung akan ada ribuan nyawa. Sudah jelas seperti di mana-mana banyak sekali informasi dan contoh apa yang perlu dilakukan. Ya mari kita lakukan itu saja. Dan di kawal COVID, kami tentunya support hal tersebut melalui ya edukasi verifikasi dan informing the people tentang hal-hal seperti ini. Sekian dari saya. Oke. Sudah? Ya, kasih banyak Mas Miki. Nah, sebelum menyudahi sesi diskusi, mungkin saya pengen juga dengar terakhir dari Prof. Akmal, yang bisa, mungkin Prof bisa ngejelasin Prof, kan ada nih Prof, koalisi baru masyarakat sipil, namanya Solidaritas Berantas COVID-19. Prof. Akmal boleh jelasin Prof sedikit, mungkin singkat saja apa itu, kemudian mau ngapain gitu. Silakan Prof. Akmal. Terima kasih. Jadi memang kita mungkin minggu lalu ya baru 10 hari yang lalu kita berkumpul. Kita itu beberapa sebenarnya LSM juga aktivis yang kebanyakan waktu itu startnya dengan beberapa aktivis yang terlibat pada pemberantasan TBC. Kita berkumpul untuk melihat apa yang sebenarnya kita bisa lakukan sebagai masyarakat sipil kaitannya dengan masalah virus corona ini. Kemudian kita pikir waktu itu sebenarnya kita melihat bahwa di situ ada macam-macam lah, sampai dokter ada sudah tentu ada juga dari masyarakat sipil banyak. Kita pada intinya ingin mempercepat strategi-strategi yang dilakukan oleh pemerintah yang kita anggap betul bagus, kita akan masuk di situ. Artinya sebagai contoh, sebenarnya kita misalnya satu tadi yang juga isu jadi yang paling besar tentang peningkatan masif screening misalnya. Kita sangat yakin bahwa ini memang jalan yang mesti ditempuh saat ini. Yang penting karena apa? Karena kalau tanpa itu kita sebenarnya nggak tahu, seperti yang Dr. Aman bilang berkali-kali. Musuh kita seberapa banyak, di mana, nggak tahu. Dan tapi di lain pihak juga, masyarakat juga banyak sekali yang juga belum tahu sebenarnya seperti apa. Nah, kita membayangkan, kita mempunyai target misalnya dengan kaitannya dengan ini adalah, kita ingin tahu, kita ingin masyarakat itu sampai orang per orang itu paling nggak di tempat daerah yang seperti Jakarta dan beberapa daerah yang sudah banyak seperti ini, masing-masing orang itu tahu statusnya. Apakah dia sehat, apakah dia termasuk orang yang mesti kemana, apakah yang mesti datang ke rumah sakit atau cukup konsultasi ke puskesmas, itu mestinya seperti itu. Nah, oleh karena itu jelas perlu edukasi ke masyarakat. Yang kedua, kemudian kita memfasilitasi siapa yang menurut kita sebenarnya ini yang mesti dapat prioritas untuk dilakukan screening. Ini sebagai masyarakat sipil kita bantu bagaimana orang yang sudah kita dapat. Jadi ini semacam case finding itu kita bisa bawa sehingga nanti akan banyak masyarakat sudah terseleksi tapi bisa mendapatkan akses untuk mendapatkan pemeriksaan seperti yang Prof. Hera katakan.
Nah, sudah tentu bentuknya apa? Bentuknya bisa bantuan tenaga untuk memberikan edukasi, bantuan sumber daya, karena ternyata waktu kita komunikasikan ini dengan Dinas Kesehatan DKI, ternyata even Dinas Kesehatan DKI ini sekarang masih sangat kekurangan APD misalnya. Itu nggak mungkin kita hanya melakukan datang ke masyarakat, melakukan edukasi, sementara pemerintah daerah sendiri masih memerlukan sumber daya yang kurang. Saya kira itu sampai kita nanti akan mencoba mengusahakan meningkatkan kapasitas dari pemeriksaan laboratorium. Termasuk tadi yang Prof. Hera katakan, mudah-mudahan nanti kita bisa usahakan bagaimana caranya untuk memperluas. Karena tanpa kita lakukan ini, sekali lagi kita akan betul-betul sulit memutus rantai, karena kita memang nggak tahu sebenarnya yang kita mesti memutus rantai itu di mana. Ini barangkali contoh satu kegiatan. Sudah tentu kita nanti akan juga mempunyai kegiatan-kegiatan pemikiran yang akan memberikan policy kepada pemerintah. Tapi untuk saat sekarang, ini langkah nyata yang bisa kita lakukan, yaitu edukasi, kemudian kita usahakan untuk bisa mendapatkan case finding, kemudian ketiga ikut membantu memperkuat jaringan laboratorium. Saya kira itu barangkali sementara yang saya bisa sampaikan. Nanti kita akan juga bekerja sama dengan semua LSM lain, membahu-membahu untuk, saya kira kan sangat yakin bahwa masalah ini sudah walaupun kita harus bilang terlambat, tapi saatnya sekarang ini semua bersama-sama untuk membagi tugas dengan civil society lain, mengambil peran-perannya masing-masing. Terima kasih. Ya, masih Prof, ditunggu segera tindakan-tindakannya. Oh iya, sekarang kita ke sesi pertanyaan aja ya langsung. Jadi pertanyaan pertama ini tentang lockdown nih. Jadi banyak nih beredar isu lockdown di masyarakat sekarang. Lockdown tuh kayaknya banget nih, ditutup semua, nggak boleh keluar rumah dan sebagainya. Mungkin siapa yang kira-kira dari panelis yang mau berpendapat mungkin bisa menjelaskan lockdown itu sebenarnya apa sih, kemudian terus sebenarnya bisa dilakukan apa enggak di Indonesia, dan sejauh mana gitu kalau dulu. Mungkin boleh. Saya mulai, boleh Olive, nanti kalau ada panelis lain mau menambahkan silakan. Silakan Budi. Ya, saya sedang dalam kondisi lockdown sekarang di Jenewa dan di seluruh Eropa. Jadi dalam 3-4 hari belakangan ini memang di pemerintah federal Swiss menetapkan restrictive movement dari penduduk yang ada di Swiss. Tetapi jangan membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang sangat drastis, karena itu semua berpulang kepada protokol yang diatur oleh pemerintah setempat. Dan lockdown itu bukan berarti harus secara nasional. Bahkan di dalam lingkup kecamatan, kelurahan, ataupun di sekitar rumah sakit, hal itu bisa dilakukan. Lockdown bukan shutdown. Yang jelas rumah sakit itu buka, harus ada supermarket tetap buka, pasar. Kalau di kita barangkali pengaturan yang diperlukan di Indonesia adalah pasar basah, bagaimana cara mengaturnya. Kalau di sini di Eropa, saya rasa pasar basah itu sudah jelas ditutup, tidak bisa. Tapi ada kontekstual dalam setiap negara masing-masing yang harus dipakai di dalam penentuan iya atau tidak lockdown. Tetapi yang sangat penting untuk menentukan lockdown adalah ketersediaan data, mapping, di mana daerah yang terbesar ada kasus, menurut saya itu yang harus didahulukan. Jadi harus lihatnya memang ke dalam disagregasi yang sangat hampir detail jadinya. Karena bisa jadi satu wilayah itu lockdown tapi ada pembatasan pergerakan. Di dalam konteks nasional yang dikerjakan oleh Kementerian Luar Negeri saat ini saya lihat sudah sangat baik, yaitu melindungi perbatasan negara kita dengan cara mengatur orang masuk keluar dari perbatasan itu. Misalnya saya sebagai warga negara Indonesia sekalipun untuk pulang ke Indonesia saat ini, saya harus mengikuti prosedur-prosedur tertentu. Nah ini yang saya pikir harus kita lihat di dalam konteks yang besar, bahwa jangan terburu-buru berpikir ekstrim, benar-benar nggak bisa, segala macam nggak. Intinya semua itu bisa dilakukan dengan
tujuan utamanya adalah memutus mata rantai persebaran virus dan memperlambat epidemiological curve ini untuk naik. Jadi lajunya diperlambat. Kenapa? Untuk memberikan waktu kepada sistem kesehatan untuk bisa menangani. Jadi semua yang ada di sistem kesehatan ini akan mungkin bisa menampung semuanya. Seperti misalnya di Swiss saat ini juga sudah disarankan untuk tidak segera ke rumah sakit apabila mengalami simptom, tapi menelpon dulu ke puskesmas terdekat. Itu dianjurkan supaya bisa disarankan apakah misalnya saya merasa sakit, itu bisa isolasi mandiri di rumah, atau apakah saya harus memeriksakan diri segera ke layanan kesehatan. Jadi sekali lagi protokol dalam penentuan lockdown atau pembatasan gerak, saya cenderung memakai istilah itu, pembatasan gerak itu sangat penting. Karena itu yang akan meminimalisir dampak ekonomi yang akan terjadi di publik secara luas. Nah, kalau boleh saya nambahin 2 kalimat aja mengenai masyarakat sipil dan apa yang akan dikerjakan. Saya ingin menggarisbawahi bahwa kita semua yang ada di sini adalah bagian dari masyarakat sipil. Prof. Hera sebagai peneliti, Prof. Akmal yang dalam hal ini merepresentasikan solidaritas berantas COVID, atau Dr. Aman, kita semua, Mas Budi, ini adalah masyarakat sipil. Ada yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Mas Miki juga dengan platform digitalnya itu menjadi sangat penting di dalam kondisi kita work from home saat ini. Ada yang bisa dikerjakan bersama-sama, ada yang bisa kita kerjakan sendiri. Saya rasa kalau kita lihat partisipan dari CISDI, banyak yang anak-anak muda dan banyak kalangan masyarakat sipil, tidak ada yang salah dalam merumuskan apa yang bisa kita kerjakan untuk membantu bersama, asal intinya adalah untuk menyelamatkan kemanusiaan dan menyelamatkan hidup banyak orang. Saya rasa kita harus membuka diri untuk kolaborasi dan saling berhubungan. Sekarang kalau kemarin-kemarin barangkali sering ditegur karena kebanyakan pegang gadget, saat ini gadget adalah salah satu-satunya cara untuk kita bisa saling tetap membantu dan berkolaborasi satu sama lain. Begitu Alif dari saya, terima kasih. Maaf, tadi saya kemit. Jadi tadi kalau bisa saya simpulkan sedikit highlightnya, berarti tadi lockdown bukan shutdown ya. Mungkin tidak seperti pemikiran banyak masyarakat sekarang, akan sangat tergantung kebijakan daerah tentunya. Lalu tadi masyarakat sipil bisa bekerja bersama, berkolaborasi, juga bisa melakukan sesuatu sendiri juga. Mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain tentang isu lockdown ini? Saya boleh ya, saya? Ya, silakan. Saya Dr. Aman. Saya setuju dengan Budia. Sebetulnya saya pertama sekali itu juga melemparkan bahwa memang kita harus mulai memikirkan lockdown, tapi mungkin secara parsial. Tapi reaksinya ternyata sangat berlebihan. Jadi kayak seperti fobi dan lain-lain, segala macam akhirnya dianggap. Nah, kita memang betul seperti kata Budia, lockdown itu bukan shutdown. Saya kebetulan Presiden Dokter Anak Asia Pasifik juga. Jadi dengan teman-teman di Wuhan itu saya terus saja berkomunikasi. Yang pertama itu kan provinsi mereka itu dulu yang ditutup. Tidak seluruh Cina ditutup. Nah, tetapi yang di provinsi Cina itu mereka lakukan semuanya. Sekarang kalau kita lihat, Malaysia sudah melakukan. Malaysia sudah melakukan dan ini tetap naik memang. Tetapi jumlahnya ini tidak secepat kita. Dan dari satu segi, ketika ini di lock, kita tracing, kita tes, kita dapat kasus dini. Malaysia sekarang 900, yang meninggal cuma 2. Kita, saya nggak tahu, saya nggak lihat berita hari ini. Saya belum lihat berita sejak tadi pagi soalnya saya di poliklinik. Yang meninggal itu berapa? 20 apa? Saya nggak tahu. Tetapi ini kan tidak ada kejadian di seluruh dunia yang seperti ini, yang katanya awal-awal penyakit yang bisa sembuh sendiri. Sekarang kan shock semua orang jika melihat angka ini. Nah, kemarin saya tanya dengan Ketua Dokter Anak di Singapura, bagaimana keadaan kalian di sana?
Jadi kalau kita juga tidak melakukan lock ataupun apapun istilahnya kalau mau dibahasa Indonesia kan, kalau kita alergi dengan ataupun fobi dengan lockdown. Singapura sekarang kasusnya naik lagi dari imported cases. Imported cases ini menjadi masalah. Sekarang mereka sudah ada terjadi tense juga di kalangan masyarakat juga. Sejak Malaysia di lockdown, semua orang sekarang mulai memikirkan. Mungkin mereka takut Singapura untuk lockdown. Dan awalnya mereka kira satu pulau mereka bisa lihat dengan fasilitas kesehatannya segala macam. Nah, tetapi sekarang mereka menurut teman saya itu Menteri Kesehatan lagi bekerja keras nih bagaimana membuat cara lain. Jadi kita punya contoh 3. Kalau yang paling baik saya rasa. Yang satu kita lihat dari Wuhan, ini yang paling lengkap semua mereka lakukan. Korea sempat banyak sekali dulu, akhirnya mereka masif lakukan semua. Dengan tadi Prof. Akmal bilang yang sistem kesehatannya baik. Singapura ini kita belum tahu, ini belum selesai ternyata. Jadi kalau saya rasa, saya tidak tahu, mungkin betul, saya sependapat tadi Budia, kita masyarakat sipil. Saya nggak tahu, saya salah satu memang saya tidak bisa basa-basi ngomong, bicara. Mungkin dari masyarakat sipil bisa membuat, atau dari media Mas Budi, bisa membuat kalimatnya, bahasanya lebih ini, supaya bisa didengar lah kita ini. Karena kalau kita ngomong begini kita salah, kita ngomong begini kita salah. Tapi kan sebetulnya maksudnya ini kadang-kadang kita sama semua. Saya rasa saya selesai di sini dulu. Nanti kalau misalnya masih ada sesi terakhir, baru nanti saya kasih asupan apa yang paling baik untuk kita lakukan sekarang. Saya selesai di sini dulu. Baik, makasih Dr. Ahmad. Jadi penting poinnya ya, berarti partial lockdown atau sebenarnya lockdown sendiri kaitannya tidak mungkin bisa jadi salah satu opsi untuk kita lihat nanti penyebarannya seperti apa, kondisi pandemi nanti. Tapi yang penting adalah Olive, kalau saya rasa Olive, Jabodetabek ini emas, harus semua kasus hampir semua dari sini. Oke. Jabodetabek ya. Nah, ya. Jadi komunikasi dan edukasi ke publik ini jadi poin penting ya. Yang penting teredukasi. Mas Miki mau nambahin? Iya, kebetulan tadi Dr. Aman sepertinya enak kalau nyambung ke saya mengenai istilah bagaimana kita mengomunikasikan lockdown, atau kami sempat come up dengan satu istilah slow down, artinya memperlambat. Dan dari tadi saya juga menyebut itu. Kenapa? Karena pergerakan virus ini memang, jadi apa yang paling bukan saat ini, sementara fasilitas kesehatan kita masih perlu ditingkatkan kapasitas. Masalahnya yang sebetulnya segera bisa kita lakukan saat ini adalah slow down itu tadi. Kita bisa sebut dengan istilah macam-macam lah. Nggak perlu lockdown ya, bisa slow down, atau bisa juga mungkin nggak tahu cuti bersama atau apa gitu. Yang jelas ini kita harus membelan dulu sementara untuk bisa mengejar virus ini. Dan itu memang mungkin di situ kami bisa berperan banyak ya untuk mengedukasi atau mensosialisasi ke publik betapa pentingnya hal ini. Kita mungkin bisa hasilkan beberapa infografika untuk menjelaskan hal tersebut. Kenapa virus ini cepat, apa kita harus melambat, dan kenapa itu penting, dan mungkin menekankan apa yang tadi disampaikan oleh Budiah bahwa nggak seserem itu kok. Bagaimanapun kan kehidupan harus berjalan. Bagaimanapun logistik itu tetap jalan, orang butuh makan. Supermarket itu tetap buka, hanya mungkin cara penyampaiannya aja yang beda, mungkin melalui kurir lah. Di situ juga kami memantau media sosialnya, banyak yang menanyakan bagaimana dengan abang ojek gitu kan. Justru mereka lah yang akan mungkin berperan penting sekali. Di Wuhan mereka yang jadi pahlawan, ya, penyambung hidup bagi orang-orang. Jadi peluang ekonomi itu tetap ada, tetap berjalan. UKM itu tetap bisa jalan, tetap bisa berjualan lah intinya. Tapi yang jelas ini satu hal yang memang penting sekali kita lakukan di awal ini, karena dari arsenal senjata yang kita punya itu tidak banyak sebetulnya, dan mungkin perlambatan ini adalah satu hal yang penting sekali untuk dipertimbangkan atau dilakukan segera, bukan dipertimbangkan lagi sih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Miki. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kita juga dapat banyak pertanyaan soal massive testing nih.
Nah, kan sebenarnya tes ini menjadi salah satu upaya dan intervensi paling penting sebenarnya untuk mengetahui kasus, kemudian segera ditreat dan tidak menyebarkan lebih jauh seperti itu. Jadi sebenarnya banyak negara juga sudah melakukan massive testing ini gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya mungkin nggak sih kebijakan ini diberlakukan melihat bahwa sebenarnya infrastruktur kita tadi dari laboratorium kita belum punya cukup banyak dan belum cukup kuat untuk punya kapasitas melakukan massive testing. Tadi Prof. Hera sudah nyebutin sedikit soal ada opsi rapid testing tapi bukan golden standardnya pemeriksaan gitu. Nah, pengen tahu ini mungkin beberapa panelis mungkin bisa berpendapat juga mungkin nggak sih massive testing ini dilakukan di Indonesia, dan kalau mungkin metode apa yang mungkin bisa dilakukan gitu dari segala keterbatasan. Silakan Prof. Hera dulu mungkin mau memulai. Oke, saya dulu ya. Jadi massive testing yang memang diusulkan itu sebenarnya bagus. Bagusnya apa? Karena kita pengen seperti Singapura loh, bisa melacak semua kontak-kontak, mencari sumber infeksi, dan kemudian membuat klaster. Nah itu kan biasanya dilakukan setelah jauh hari kita dapat melakukan deteksi. Jadi mungkin 1 bulan yang lalu atau apa. Nah itu kita bisa menggunakan antibody. Karena zat antinya yang menyatakan bahwa si orang tersebut terpapar masih ada. Itu kegunaannya sebenarnya. Yang kedua, massive testing itu persis kalau yang berdasarkan antibody ini persis sebenarnya hampir kayak kita hamil gitu loh. Jadi rapid test itu mudah sekali dilakukan, makanya cuma 15 menit. Tetapi ini tadi bahwa dia harus diinterpretasi sangat hati-hati. Jangan dia tuh seperti kayak misalnya kita ambil dari supermarket kemudian langsung gitu. Karena apa? Hasil positif tidak bisa memastikan bahwa dia betul infeksi virus COVID-19 saat ini. Hasil negatif nggak bisa menyingkirkan bahwa dia itu ada infeksi COVID virus tersebut, sehingga kalau negatif, kalau misalnya itu tidak meyakinkan seperti itu, dia kan masih tetap berpotensi untuk menularkan pada yang lainnya. Nah ini false positif dan false negatif. Nah itu yang harus dipertimbangkan untuk deteksi antibody. Bahwa itu penting dan bahwa seharusnya memang kita juga lakukan, saya setuju. Tapi jangan lupakan bahwa tadi mengenai sensitivitas, spesifisitas, deteksi molekul itu adalah golden standard. Jadi kalau ragu, kirimlah atau pergilah atau lakukan ataupun dokternya melakukan tes molekul tadi, gitu. Lalu juga kenapa kok kita tadi positif atau negatif? Mereka yang pasien immunocompromised itu adalah pasien-pasien yang tidak bisa membentuk zat anti, dia akan negatif. Padahal dia sebenarnya karena sakit ya, bisa aja dia terus positif. Terus kemudian ya belum, misalnya pada saat itu belum terbentuk zat anti, akan menjadi negatif gitu. Jadi itu sebenarnya yang kita harus pikirkan dalam menentukan apakah ini akan menjadi pilihan untuk melakukan screening. Sebagai penapis ya, tapi terus setelah itu harus dikonfirmasi yang belum meyakinkan. Interpretasi harus dari dokter atau ahli patologi klinik. Saya kira itu ya patokannya itu, supaya dia itu, dan ada lagi, kita belum coba. Jadi harus ada QA dan QC dulu di Indonesia. Olive. Silakan dok. Olive. Ya, kebetulan Prof. Hera ada. Sorry Prof. Hera. Jadi ini banyak masuk pertanyaan sekarang ke saya juga. Japri ke saya. Masalahnya Prof, mereka menanyakan sekarang di daerah.
jangan dilakukan di Jakarta saja. Nah, kota-kota yang sudah ada positif, kami bagaimana melakukannya. Jadi sistem yang ada di daerah ini mereka juga tidak tahu harus bagaimana. Nah, ini bagaimana menurut Prof baiknya, Prof? Jadi bagaimana sebetulnya mereka? Jadi kalau misalnya lah mereka pergi sekarang, tempat rumah sakit yang ditunjuk saja di daerah itu ketika kita suruh tanya, semua pada bingung masih. Nah, idealnya ini bagaimana? Ini kan harus sesegera mungkin nih kita semua daerah dilibatkan. Terima kasih, Bro. Oke, kita ideal atau kita bicara kenyataan? Kalau bicara kenyataan itu paling tepat, misalnya Prof Akmal bisa memberi gambaran kepada kita bagaimana ketidaksiapan daerah. Sebenarnya kalau dilihat dari dulu ya, kan kita tahu bahwa beberapa laboratorium itu dikembangkan di daerah untuk menangani avian flu. Nah, apa yang sudah ada itu kan mestinya makin dikembangkan untuk mengantisipasi terhadap adanya misalnya terjadinya epidemi maupun pandemik baru. Sejak dari dulu kalau sebagai peneliti kami tidak percaya bahwa itu adalah yang terakhir yang akan menimpa kita. Selalu akan ada patogen-patogen yang baru muncul. Jadi kita selalu harus siap mau ada maupun tidak ada. Nah, itu yang mungkin kita itu terlena. Sekarang Kementerian Kesehatan kalau melihat dari daftarnya itu banyak yang sebenarnya laboratorium mereka yang dulu sudah didirikan di daerah. Nah, kalau ditanya apakah sekarang detik ini mereka ready, saya nggak yakin mengenai itu. Tapi kalau idealnya adalah kita memanfaatkan kembali, membangun kembali apa yang sudah pernah ada. Saya pernah ke daerah, saya pernah ke Papua. Itu saya nggak pernah melihat bagaimana komitmen dari teman-teman yang ada di Litbangkes Papua. Mereka tuh anak-anak muda dan berpikir seperti seorang peneliti sesungguhnya. Jadi dalam hati saya berpikir, bagaimana ya, mereka tuh bagus sekali, pandangannya luas, tetapi ada keterbatasan dalam melakukan gerak. Ya, saya pikir itu sesuatu yang mungkin saya kira kita mulai ya, yang sekarang ini udah jelas kedodoran. Tapi kan kita antisipasi untuk besoknya bagaimana gitu. Ya. Oleh masih bisa nih. Kalau Prof Akmal masih ada, mumpung Prof Akmal ada, menurut Prof Akmal, saya pengen tahu, ini karena teman-teman kan juga ini, kalau kita memanfaatkan apa yang kata tadi Prof Hera, berapa lama nih kita siap mengaktifkan itu semua, Prof? Seminggu, 2 minggu, 1 hari, atau? Saya aja lah yang jawab. Oh iya, oke. Nggak mungkin ya, lah seminggu. Tidak 1 minggu, Prof Aman. Karena mereka-mereka yang tidak, karena mereka-mereka yang melakukan pelatihan misalnya dan sebagainya, sekarang lagi sibuk semua di sini. Jadi kita itu benar-benar kekurangan SDM, saya kira. Jadi ya saya bisa tambahkan, memang masalahnya kita harus memilih sekarang, karena keadaan seperti sekarang kita perlu yang cepat. Kalau kita membangun seperti itu, memang seperti membangun sistem gitu ya, memang akan perlu waktu karena menyangkut SDM. Ini bukan cuma cerita pengadaan barang. Oleh karena itu, barangkali nanti yang saya dengar, saya nggak tahu nanti keputusannya seperti apa. Memang Satgas ini sedang menyiapkan untuk memang yang tadi dasar pemeriksaan rapid testnya itu tadi yang antibody itu, Prof Hera. Nah, saya nggak tahu. Saya sedang hanya memikirkan tinggal tadi ketidaksiapan banyak orang, kemudian sekarang walaupun ini nggak ideal, barangkali kita mesti duduk, kita ini artinya para peneliti, para ilmuwan, para praktisi juga di lapangan dengan aspek public health, untuk melihat kalau toh ada yang tidak ideal ini sampai seberapa jauh kita masih bisa menggunakan itu, kemudian dengan segala macam constraint-nya, kita masih bisa mendapat manfaat. Misalnya, kalau toh dia memang tidak mempunyai spesifitas atau sensitivitas yang akurasi yang seperti gold standard, barangkali itu bisa menjadi penapis misalnya.
barangkali saya nggak tahu apakah itu seperti ini bisa dilakukan, tapi tampaknya memang untuk memperluas atau memperkuat lagi jaringan yang dulu ada yang katanya ada 100 lebih itu dalam waktu seminggu 2 minggu, saya nggak yakin itu akan jadi, sehingga barangkali pilihan kita nanti nggak akan banyak. Nah, yang akan bisa kita lakukan adalah mengajak, nah di sini tempatnya juga masyarakat sipil untuk membantu kita tentang menjelaskan ke masyarakat. Coba kita bayangkan kalau ada rapid test, itu pasti masyarakat akan merasa seperti tadi yang Prof. Hera bilang, ini kayak tes kehamilan nih, yang mudah diinterpretasi dan sebagainya. Artinya apa? Begitu kita pakai tes ini, segala kekurangannya, segala kelebihannya harus sampai ke masyarakat sehingga dia nggak bingung. Karena bisa-bisa terjadi, begitu dia positif, dia pikir sama positifnya dengan kita bisa dengan PCR yang sekarang. Itu bisa juga bikin kekalutan masyarakat kalau banyak itu terjadi seperti itu. Oleh karena itu, sekali lagi pilihannya nggak banyak. Kalau toh kita mau pakai seperti itu, kita mesti siapkan masyarakatnya. Dan ini jelas kalau pemerintah aja nggak akan sampai seperti yang kita alami sekarang. Banyak sekali SOP-SOP yang ada sudah dikeluarkan oleh berbagai lembaga. Kalau kita tanya di ini, berarti Dr. Aman sudah menceritakan bagaimana masih penerimaan masyarakat terhadap itu. Saya kira itu barangkali yang akan kita hadapi dalam waktu singkat ini. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Budi sama Mas Miki. Nah, kalau kita lihat kan sebenarnya punya banyak akses informasi itu kan masyarakat urban ya, yang main Twitter, yang main Instagram, mungkin kebanyakan juga masyarakat di kota-kota besar. Itu jadi sebenarnya ketika kita ngeliat ke daerah, banyak yang nggak ngerti itu social distancing apaan, masih pada kumpul-kumpul ngopi dan sebagainya gitu. Terus juga masih banyak hal-hal lainnya yang mereka sebenarnya tidak melihat tingkat urgensinya dibanding kita yang di Jakarta gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih atau apa yang sudah dilakukan untuk bisa menjangkau masyarakat yang di daerah ini yang sebenarnya juga sangat penting untuk bisa diedukasi, tapi ya memang tidak ada aksesnya saja ke sana. Oke, saya dulu kali ya Mas. Jadi kalau menurut saya kembali ke leadership. Jadi leadership yang kuat, yang itu sangat-sangat menentukan. Ini kita sekarang kan berlomba dengan waktu kan. Waktunya sangat tidak banyak bagi kita untuk segera bertindak gitu. Kalau menurut saya, dalam ini pemegang kekuasaan tertinggi harus mengkonsolidasikan semua kekuatan yang ada. Mulai sekarang, lupakan dulu deh perbedaan politik antara satu gubernur dengan yang lain, satu bupati dengan yang lain, satu wali kota dengan yang lain, antara presiden dengan kepala daerahnya. Yang terjadi sekarang kan ketika kita mau mengambil keputusan dalam hal ini pemerintah, mereka masih ada barier politiknya. Oh, gubernur DKI latar belakangnya seperti itu, oh DKI Jawa Tengah seperti itu. Menurut saya harus dipecahkan dulu belenggu ini. Presiden harus mengambil langkah yang tegas gitu bahwa ini kekuasaan ada di tempat saya, kepala daerah ikut saya. Tapi juga sekaligus dia meminta kepada mereka untuk mengambil langkah-langkah yang terkontrol. Nah, dalam ini setelah itu kan para kepala daerah, tentu saja media bisa berperan di situ, itu kemudian akan bisa menjangkau pemimpin-pemimpin informal, yang dalam hal ini seperti pemimpin-pemimpin masjid, pemimpin gereja, kiai, yang sampai sekarang ini kan masih berbeda-beda pendapat. Ada yang bahkan mantan Panglima TNI mengatakan, sekarang harus kembali ke masjid. Kenapa? Karena flu itu adalah ciptaan Tuhan. Kenapa kita takut kepada virus? Ya, kayak gini kan tidak membantu. Menurut saya, dengan kepemimpinan yang kuat, mereka bisa menjangkau ke bawah, mengkoordinasikan atau berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin informal, kemudian memberikan pengertian kepada mereka untuk meminta agar para pemimpin informal itu memberikan satu pemahaman yang cukup untuk membuat masyarakat yang banyak ini, mereka yang mungkin tidak main Twitter, tidak main Instagram, bahkan juga tidak pernah menonton TV, untuk mereka peduli dengan kewajiban kita menghentikan penyebaran virus ini. Nah, tanpa ada leadership yang kuat, itu nggak akan mungkin mereka bisa menjangkau masyarakat yang level-level bawah itu, karena tadi ada barier politiknya, ada satu ada satu hambatan-hambatan yang membuat
apa yang harusnya dilakukan itu menjadi tidak dikerjakan. Tentu saja media bisa sangat berperan, tapi media itu audiensnya sangat terbatas, tidak bisa mereka menjangkau semuanya. Yang jauh lebih efektif adalah memastikan pemimpin-pemimpin di semua level itu, dari ketua RT untuk yang formal, yang berhubungan dengan birokrasi, dari kepala desa, lurah, RT, tapi juga sekaligus dari pemimpin-pemimpin informal, terutama di daerah-daerah di daerah Jawa. Jadi kemarin saya bisa melihat. Makan pakai apa tadi? Makan apa tadi? Itu ada yang noise. Apa? Ya. Bisa tolong di mute, Mbak? Nasi sama apa tadi? Ya, tolong di mute. Jadi kalau kita lihat, Alif sebenarnya bisa melihat. Terus sekarang udah kenyang? Udah. Masih mau lagi? Olive kan bisa mute ya. Dari Olive bisa di mute. Dari Alif bisa. Saya harus panitianya dulu ini. Oke. Ya, Ya, jadi apa namanya? Kalau kembali ke tadi ya, jadi semua memastikan ada pemimpin informal, pemimpin formal, pemimpin birokrasi harus satu suara, harus memastikan bahwa semua paham bahwa ini adalah kewajiban kita semua. Dengan paling gampang itu tinggal di rumah, membatasi pergerakan, patuh terhadap kewajiban untuk menjaga jarak. Karena dengan itu kita bisa memperlambat penyebaran virus gitu. Kalau kita nggak satu suara, leadership-nya nggak nampak dalam hal situasi krisis ini, saya agak pesimis itu bisa segera diselesaikan gitu. Jadi dan kalau kita kemudian gagal menyelesaikan ini, bisa dibayangkan kita akan dikucilkan oleh negara kan, karena kita akan diblok di mana-mana, orang Indonesia keluar negeri harus dikarantina lagi dan seterusnya. Sekali lagi ini urgensinya sangat besar, waktunya tidak banyak. Jadi mulai sekarang kita harus berteriak, leadership-nya Bapak Presiden harus ditunjukkan. Itu menurut saya. Oke. Ya. Mas Miki mau ada tambahan? Ya, saya sedikit saja. Semuanya Mas Budi sudah mengatakan semua yang kami pikirkan juga dari awal juga soal information leadership. Tanpa itu, dan itu memang mesti dari pemerintah ya. Pertanyaannya kan tadi bagaimana dengan mereka yang di desa-desa, di pelosok yang nggak main Twitter, yang punya akses. Ya itu memang masalahnya. Civil society, masyarakat sipilnya kan kapasitasnya juga seberapa sih gitu ya. Kami juga di kawal COVID volunteer dan melakukan ini juga di paruh waktu. Kami bekerja keras untuk menghasilkan materi-materi edukasi yang mumpuni ya, yang jelas dan tidak membingungkan gitu. Tapi ujung-ujungnya seperti yang Mas Budi katakan tadi, ini leadership dari Pak Jokowi sendiri, bagaimana pesan ini bisa disampaikan ke semua orang dengan konsisten, apa yang penting dilakukan sekarang, dan juga dia menunjukkan leadership untuk kepada kepala daerah juga untuk bisa mengikuti satu komando yang benar seperti itu. Saya lupa tadi saya mau bilang apa. Intinya itu saja sih, memang betul-betul pemerintah, karena yang punya infrastruktur, yang mempunyai personel di lapangan itu juga pemerintah, dan kita juga modal kita di masyarakat juga ada, dari RT, RW, kecamatan, aparat pemerintah juga sampai pelosok itu ada, tinggal diberi komando sebetulnya, dan begitulah cara kita menjangkau sampai ke pelosok. Tapi untuk menegaskan poin dari Mutiara tadi bahwa ini kan kalau kita sampai harus membatasi mobilitas juga, itu kan kita juga bisa melakukan per cluster ya. Kita di situ punya data, kita nggak mesti shutdown memperlambat satu negara ini. Kita tidak harus melakukan shutdown, kita bisa melakukan slowdown saja, dan mungkin bisa fokus daerah tertentu saja. Itu saja sih mungkin dari saya. Terima kasih. Nah, karena sebenarnya waktunya sudah sangat terbatas, mungkin untuk terakhir saya pengen minta setiap narasumber bisa ngasih mungkin pesan-pesan ke masyarakat sipil di tingkat individual tuh bisa ngapain sih, dan kemudian juga call to action-nya apa, biar sebenarnya kita tahu pemerintah memang jadi poin utama di sini,
karena banyak sekali yang harusnya dilakukan gitu. Tapi sebenarnya kita juga pengen masyarakat juga bisa bantu apa sih, paling nggak buat pemerintah gitu. Mungkin dimulai dulu dari siapa? Bu Diah dulu mungkin. Saya urutan. Bu Diah? Ya, saya kira masyarakat sipil itu menjadi salah satu aktor utama atau kelompok utama dalam menyebarkan pesan solidaritas. Karena ini bukan hanya masalah satu kelompok tertentu, ini masalah kita semua sebagai bangsa, dan bahkan kali ini betul-betul masalah kita bersama sebagai warga dunia. Saya rasa masyarakat sipil itu punya kekuatan yang sangat besar di sini, menyebarluaskan edukasi publik, menyebarluaskan pesan-pesan dan kreativitas, mengolah kembali pesan-pesan yang membosankan atau teknis kedengarannya kalau hanya terlihat tertulis, tapi itu bisa diolah menjadi gambar-gambar, disebarkan di WA group. Saya ingin spesifik kepada kelompok masyarakat sipil pemuda. Saya menghimbau, meminta kaum muda untuk bergerak bersama, dan tadi pesan untuk tidak lagi bersekat-sekat seperti tadi Mas Budi bilang. Saya rasa kita sebagai masyarakat sipil juga harus menghilangkan sekat-sekat itu. Jadi kaum muda yang bergerak, yang membawa pesan-pesan ini dan meneruskan dengan kreativitasnya sendiri-sendiri, apakah itu di kelompoknya atau di komunitasnya. Tidak harus langsung besar, karena yang kita harapkan adalah awareness di tingkat akar rumput, yang paling mikro sekalipun. Itu yang tadi bisa menjawab pertanyaan Olive, bagaimana agar masyarakat di daerah atau yang tidak terjangkau oleh digital technology bisa ikut aware mengenai dan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga komunitasnya. Pemuda ini adalah tulang punggungnya yang bisa menyebarluaskan dan membawa pesan-pesan perubahan ini, yang memberikan contoh. Kedua, elemen masyarakat sipil yang saya juga ingin soroti saat ini adalah pentingnya kita dalam penanganan ini berpihak kepada kelompok populasi yang rentan. Dalam hal ini khususnya adalah kelompok perempuan yang bekerja di luar rumah maupun perempuan yang bekerja di sektor informal atau domestic worker. Saya rasa itu yang harus barangkali kalau ada rekan-rekan masyarakat sipil di sini yang bergerak di sana saat ini adalah kita semua di dunia membutuhkan kajian-kajian dan informasi mengenai apa yang terjadi dalam pengenaan ke lensa gender dan lensa equity, lensa keadilan dalam penanganan wabah atau penanganan pandemi. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih, Mbak Diah. Mungkin bisa lanjut ke Prof. Akmal, lalu Dr. Aman. Saya juga pengen tahu, mungkin juga bisa digarisbawahi sebenarnya tenaga kesehatan yang tenaga kerja yang non kesehatan juga bisa ngapain sih, yang sebenarnya kerjanya mungkin di layanan kesehatan juga, tapi ya emang tidak langsung berhadapan langsung, mungkin seperti perawat atau dokter gitu. Jadi tenaga kesehatan masyarakat atau apa itu sebenarnya juga bisa ngapain sih? Jadi yang pertama saya mau barangkali menyampaikan pesan kepada masyarakat sipil yang sebagai anggota masyarakat sipil adalah juga para ilmuwan sebenarnya. Menurut saya mungkin beberapa bulan kalau toh terakhir ini terlalu banyak sebenarnya, cukup banyak, bukan terlalu banyak lah, cukup banyak sebenarnya policy yang diambil yang menurut saya tidak evidence based sebenarnya. Saya kira apalagi lebih pada orang bilang anti science gitu udah. Saya kira selama ini kurang kuat para ilmuwan itu menyuarakan itu. Dan saya kira itu saya nggak tahu kalau ilmuwan juga sudah nggak bisa menceritakan itu, menyuarakan untuk meminta kepada semua policy maker, bukan cuma pemerintah aja, semua yang di bidang policy maker itu bisa memberikan dasar-dasar pemikirannya. Saya kira kita akan jauh lebih kuat. Terlalu banyak sekali yang saya lihat hal-hal ini tidak dilakukan, sementara ilmuwan yang mempunyai kemampuan untuk mempunyai evidence, melihat evidence, tidak memberikan reaksinya yang cukup kuat dan cukup sound untuk policy maker
kalau itu memang sering menyalahi. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua sudah tentu tentang tenaga kesehatan lain, saya kira nggak ada, bukan cuma dokter, ini cerita, bahkan kalau cerita rumah sakit bukan hanya tenaga kesehatan, tapi semua tenaga yang supporting itu sama peranannya dan sama mendapat bahayanya karena virus ini. Saya kira ini yang barangkali gerakan juga yang saya kira mesti diinisiasi, yaitu bagaimana menjaga keamanan para tenaga ini, seperti yang Dr. Aman bilang, sekarang ini justru yang kena jatuh duluan memang tenaga-tenaga kesehatan yang dulu juga, karena barangkali kita juga terpengaruh bahwa ini masalah kayaknya bukan masalah besar, kita hilaf juga, akibatnya kita menjadi korban. Saya kira ini perlu mendapat perhatian yang khusus. Terima kasih. Ya. Silakan Dr. Aman. Oke. Saya ada 4 hal dan mohon sekali ya, masyarakat sipil dan juga media, Mas Budi, mungkin ini bisa disampaikan. Saya selalu mengatakan ini bisa sampai ke ketua gugus tugas atau bahkan Bapak Presiden. Dan ini sebetulnya tidak bisa ditawar dari keempat ini, harus bersamaan. Dan sekarang saat ini kita mau menawar-nawar satu-satu. Akhirnya kita kededaran dan terjadilah sekarang apa yang terjadi sekarang, tidak bisa, hampir tidak bisa kita stop ini. Yang pertama, testing ataupun screening harus segera dilakukan. Tergantung metodologinya bagaimana, kita mulai dari mana, tapi harus dimulai sesegera mungkin. Daerah mana dulu, terserah, jadi harus dibuka di mana, kalau tidak salah DKI menjadi epicentrum, klaster-klasternya ini langsung kita tes. Jadi testing dan screening ini yang pertama. Yang kedua, tracing. Tracing ini kita sangat butuh bantuan masyarakat sipil. Karena kita lihat mereka tidak menjalankan bagaimana yang harus dilakukan bagi dinas kesehatan dan lain-lain. Tracing ini harus dilakukan sesegera mungkin. Kalau tidak, kita tidak tahu di mana kontak dan karier dan ODP dan PDP ini. Yang ketiga, baru karantina. Karantina ini tentu termasuk isolasi, self-isolation. Tidak akan bisa kita merawat jumlah pasien yang begini banyak dan akan diisolasi. Kemarin teman saya dari rumah sakit Adam Malik mengatakan, sudah menjerit-jerit, hanya 11 ruang isolasi di situ. Dan seluruh rumah sakit seluruh Sumatera Utara, bahkan dari Padang Sidempuan mengirim rumah sakit Adam Malik, karena tidak tahu mesti ngapain. Nah, jadi yang dirawat itu tentu nantinya harus yang memang bisa kita yang dirawat itu yang memang harus dirawat, yang tidak perlu, misalnya seperti Perdana Menteri Kesehatan Inggris, dia tinggal di rumah, self-isolation, dirawat di rumah. Istri Perdana Menteri atau Raja Spanyol, tapi yang di Spanyol, itu juga di rumah. Nah, kita butuh bantuan masyarakat sipil untuk monitor mereka, bagaimana keadaan mereka, untuk menyampaikan kita ke tenaga medis. Jadi, karantina dan isolasi ini sangat butuh bantuan dari masyarakat sipil. Dan yang keempat, inilah social distancing. Kalau social distancing ini juga masyarakat sipil harus banyak memang membantu di sini. Nah, ini bahkan menurut Pak Tedros, ini nggak akan bisa kita lakukan pengalaman dari negara lain kalau kita lakukan satu-satu. Social distancing saja kita akan gagal. Apalagi social distancing kita tidak dilakukan. Hanya kita karantina, kita juga akan gagal. Kita tes berbagai macam dengan sistem kesehatan yang kita seperti ini, kita tidak seperti di Korea, tidak mungkin kita lakukan. Jadi inilah saatnya memang kita harus melakukan yang tepat. Dan satu lagi yang terakhir kalau saya rasa, masyarakat sipil harus sesering mungkin mengatakan, bukan membuat panik, harus ada sense of emergency kita. Kita tidak mempunyai sense of emergency kelihatannya. Bahkan yang memberikan pengumuman atau mengatakan ini masih bisa kadang-kadang senyum. Tidak bisa kalau saya bilang. Harus ada sense of emergency dari seluruh, baik pemerintah dan seluruh orang menganggap ini bahwa ini kasus serius. Mungkin ini saja saya sudahi di sini. Mudah-mudahan ya kita berdoa segera mungkin bisa memang terrealisasi. Saya selesai di sini. Oke, terima kasih Dr. Aman.
Prof. Hera mungkin bisa lanjut, lalu lanjut Mas Miki, Mas Budi gitu ya. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Kalau buat kami yang paling penting sebenarnya adalah transparansi. Karena tanpa transparansi kami juga kewalahan dalam melakukan sebenarnya tes untuk yang digunakan untuk mencari sumber-sumber dari infeksi. Yang datang misalnya kalau yang positif, lalu mau diapakan? Padahal masyarakat itu di samping sebagian panik, sebagian itu sudah sangat mengerti risiko yang ditimbulkan oleh mereka-mereka yang positif. Bukan karena takut, tapi keluarga dari yang positif justru malah ingin memberitahukan kepada teman-teman maupun kepada kelompokan yang berada satu ruangan maupun di sebelahnya dengan mereka, bagaimana mereka dapat memberitahu. Nah, tanpa transparansi itu semua kita tidak dapat ketahui. Dan itu menjadi masalah bagi kami. Kedua, tentu perluasan tes. Kalau tadinya bahwa kita hanya melihat kepada mereka-mereka dengan gejala klinik yang jelas, lalu bagaimana dengan kontak yang belum tentu tadi memiliki gejala. Padahal mereka juga sebagian adalah sumber dari penularan. Jadi perlu sebenarnya dilakukan apa? Perluasan tes. Nah, perluasan tes bisa dilakukan dengan tadi yang golden standard. Dr. Aman mengatakan bahwa oke, kalau itu kan berarti hanya di kota besar atau di center-center di mana punya fasilitas yang baik, yang besar, yang berjalan gitu. Oke, tidak apa-apa karena sekarang toh kita dipaksakan untuk menggunakan tes massal itu. Tes massal gunakan dengan benar agar misalnya ini kan sudah menjadi suatu instruksi. Jadi kita memang harus melakukannya, tapi lakukanlah dengan bimbingan maupun konsultasi ke pakar yang memang dalam bidangnya gitu. Nah, tadi kita merasakan juga bahwa ini ada jarak antara hasil yang kita berikan maupun pengetahuan yang bisa diberikan dari para peneliti dengan publik maupun dengan pembuat kebijakan. Karena hasil-hasil dari penelitian itu tidak digunakan untuk mengambil sebagai dasar atau landasan dari kebijakan. Jadi di sini appeal kita kepada para pembuat kebijakan adalah coba dengarkan para peneliti. Karena kita harus memiliki landasan-landasan itu untuk membuat kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Komunikasi publik dan komunikasi risiko itu akan membantu kami, teman-teman yang tiap hari di sini sebenarnya berhadapan langsung dengan virus-virus tersebut. Kalau tadi tenaga kesehatan merupakan front line, setelah tenaga kesehatan diberikan kami berhadapan langsung dengan virus-virus hidup itu. Dan itu adalah sesuatu yang memiliki risiko tinggi. Jadi tadi, social distancing akan membantu kami karena dapat memperrendah kemungkinan penularan yang tentunya kalau misalnya makin banyak, itu akan menghabiskan energi kita semua. Terima kasih, saya kira itu. Boleh lanjut Mas Budi dulu? Tadi Mas Miki. Mas Budi? Saya dulu? Oh iya. Saya dulu ya? Mas Miki dulu, silakan Mas, silakan. Oh, oke. Iya, jadi call to action-nya ya, mungkin ke masing-masing pihak ya, pada kita semua, publik, masyarakat, civil society, yang pesan utama ya stay at home lah. Kita berdiam di rumah dulu sejenak, melambat. Dan kalau bisa, pesan ini juga dikuatkan oleh pemerintah dengan suatu kebijakan yang sifatnya memaksa ya, atau wajib pada daerah-daerah atau klaster-klaster yang memang diindikasikan lebih berisiko untuk melambat di situ. Misalnya di kota-kota besar, pulau-pulau tertentu, itu satu.
pada pemerintah juga saya ingin memperkuat lagi pesan dari Pak Aman tadi, bahwa semua langkah-langkah itu bukan opsi seperti di menu suatu restoran. Kami tadi sempat melihat satu pesan dari Pak Jokowi, kami memilih melakukan tes massal sebagai opsi. Itu kan bukan satu hal, semuanya itu harus dilakukan. Testing iya, scaling kapasitas juga iya, memperlambat mobilitas vektornya manusianya itu juga harus dilakukan. Dan satu hal yang ingin sekali kami tegaskan, prajuritnya pun mohon dilindungi, dibekali dengan peralatan, pengetahuan, dan alat perlindungan terutama, karena mereka yang di front line ini yang paling terpapar risiko. Tenaga kesehatannya, tenaga laboratoriumnya yang disebut tadi oleh Ibu Hera. Dan mungkin yang paling terakhir ya, ini semua terjadi karena kenapa pemerintah tidak mendengarkan ilmuwan, tidak mendengarkan civil society. So saya ingin menegaskan lagi, listen to scientists. Mungkin kalau ada satu hikmah yang bisa kita tarik dari ini ya, ini memang bencana, ini wabah, ini seperti perang. Tapi ini mungkin masih baru satu gladi resik kecil sebelum kita menghadapi sesuatu yang lebih besar lagi. Setelah ini sudah bertahun-tahun juga banyak ilmuwan mendengungkan tentang bahaya perubahan iklim. Itu juga satu bidang di mana banyak sekali pemerintahnya tidak mendengar ilmuwan, tidak mendengar data, tidak memperhatikan data, kebijakannya tidak dibuat berbasis data, sama sekali tidak informed, dan ini mungkin pelajaran penting yang bisa kita tarik dari sini. Di situ saja saya, terima kasih. Silakan Mas Budi. Baik, yang pertama kita harus menyadari bahwa fokus atau prioritas tertinggi itu adalah melindungi masyarakat untuk mendapatkan kesehatan. Jadi saya berharap tidak ada prioritas yang lebih tinggi daripada itu. Kita jangan berpikir tentang pertumbuhan ekonomi, jangan berpikir tentang investasi. Prioritas pertama adalah melindungi masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang merupakan hak asasi manusia. Yang kedua, saatnya sekarang bisa menunjukkan leadership. Leadership akan bisa diukur dari ketika mereka menghadapi krisis. Nah, kita akan melihat apakah mereka yang sekarang menjadi pemimpin ini akan menjadi pemimpin yang baik, dikenang sepanjang masa, atau pemimpin yang gagal melindungi masyarakatnya, gagal menjalankan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Yang ketiga, kalau buat masyarakat, saya pikir kalau kita memang tidak bisa berharap terlalu banyak kepada pemerintah kita, maka saatnya kita bergerak bersama-sama untuk paling tidak melindungi masyarakat di sekitar kita. Kita yang mampu harus menolong orang-orang yang kurang mampu di sekitar kita. Apapun yang bisa kita lakukan, sebesar apapun yang bisa kita lakukan, saya pikir itu adalah sangat penting, sangat bermanfaat, karena kita yakin bahwa wabah ini belum mencapai puncaknya. Dan ketika kita mencapai puncaknya, kita harus siap dengan segala kemungkinan, dan tidak ada yang lebih kuat daripada solidaritas. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau YouTube-nya di-upload, pesan itu bisa tersampaikan kepada yang berwenang. Saya pikir itu. Terima kasih buat semuanya, buat yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih banyak para narasumber. Mungkin saya bisa simpulkan sedikit. Jadi memang kita harus mendorong pemerintah juga untuk melihat bahwa prioritas utama kita adalah melindungi masyarakat tentunya untuk mendapatkan kesehatan sebagai hak asasi manusia. Lalu tadi juga disebutkan banyak sekali sebenarnya komponen-komponen penting untuk penanganan pandemi ini. Kita melihat dari sistem kesehatan, perlindungan nakes, transparansi data tadi disebutkan banyak sekali berulang kali, komunikasi krisis, resiko, akurasi dan kekuatan lab. Dan salah satu yang juga penting adalah leadership-nya yang kuat, yang banyak harus didorong juga. Gitu. Jadi masyarakat sipil tuh banyak sekali perannya sebenarnya dari segala lini, pencegahan, deteksi, respon, bahkan advokasi juga. Bila kita cukup terinformasi, sebenarnya kita bisa menyatukan kekuatan sebenarnya untuk mendorong pemerintah untuk melakukan tugasnya. Tuh, tapi selain itu sebenarnya masyarakat sipil juga punya banyak peran lain nih. Kan kalau kita bicara masyarakat sipil, elemennya banyak, ada media bisa terus mengawal kebijakan pemerintah, melakukan verifikasi informasi, edukasi publik juga, kemudian kita bicara ada akademisi ilmuwan
yang dapat menyuarakan dan menyediakan data-data valid untuk mendorong kebijakan berbasis bukti. Lalu juga tadi ada inisiatif seperti Kawal COVID untuk mendorong keterbukaan dan akses informasi ke publik. Jadi memang untuk tingkat individu mungkin tadi pesan-pesannya adalah masyarakat sipil dapat berperan dalam edukasi, karantina, self-isolation sendiri, kemudian melakukan testing, social distancing, meningkatkan sense of emergency, menyebarkan pesan solidaritas, kreativitas, menghilangkan sekat-sekat, terus terutama juga bisa fokus mungkin atau bisa memberikan perhatian lebih banyak kepada kelompok populasi rentan. Gitu. Lalu terima kasih banyak, sekian dari saya, makasih banyak narasumber yang sudah mau diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah mau bergabung. Nanti hasil diskusi ini akan kita upload ke YouTube. Lalu mungkin beberapa poin diskusinya akan kita juga unggah ke kanal sosial media kita. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Pesan dari kami tentunya mari kita bisa cari terus apa yang bisa kita kontribusikan dan kita kawal bersama upaya-upaya pemerintah supaya terus berjalan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak teman-teman semua dan para narasumber, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Olive.